Aku terbangun jam 2 pagi dan mendengar suami sedang mandi setelah pulang kerja. Esoknya kupasang CCTV di mobil suami dan tak kusangka ternyata suamiku. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Malam itu, aku terbangun bukan karena mimpi buruk atau suara dering telepon, melainkan oleh sesuatu yang jauh lebih halus namun mengusik ketenangan. Desahan lembut dari kamar mandi yang terletak tepat di seberang kamar tidur kami. Mataku terbuka perlahan, menatap langit-langit kamar yang gelap, sementara tangan meraba sisi tempat tidur yang kosong. Mas Andre belum juga pulang. Aku mencoba mengingat pesan terakhirnya siang tadi, tentang meeting penting yang mungkin berlarut hingga malam. Tapi naluriku sebagai istri mulai mengetuk-ngetuk pintu hati, membangunkan insting yang selama ini tertidur nyenyak di balik selimut kepercayaan. Dengan susah payah, aku membalikkan badan dan menatap jam digital di meja samping. Angka merah menyala menunjukkan pukul 2.17. Dadaku sesak. Biasanya, jika harus lembur, Mas Andre paling lambat pulang pukul 11 malam. Bahkan di saat-saat tersibuk sekalipun, dia selalu mengirim pesan atau menelepon untuk memberitahu bahwa dia baik-baik saja. Malam ini, sama sekali tidak ada kabar. Aku mencoba meneleponnya sebanyak 3 kali, tapi yang terdengar hanyalah suara mesin yang dingin memberitahu bahwa nomor yang dituju sedang tidak aktif. Tiba-tiba, suara pintu depan terbuka membuatku kaget. Langkah kaki yang kukenal selama 5 tahun pernikahan kami terdengar berat dan terburu-buru. Aku segera memejamkan mata, berpura-pura tertidur pulas. Dari balik kelopak mata yang hampir tertutup rapat, kulihat bayangan tinggi Mas Andre melintas di depan pintu kamar, lalu langsung menuju kamar mandi tanpa singgah terlebih dahulu. Biasanya, dia akan mencium keningku atau setidaknya mengganti pakaian dulu. Tapi malam ini, semuanya terasa berbeda. Desahan air mulai terdengar, mengisi kesunyian malam yang pekat. Aku membuka mata dan duduk di tepi tempat tidur, mencoba memahami situasi yang sedang terjadi. Ada sesuatu yang mengganjal di hatiku. Perlahan, aku berjalan mendekati kamar mandi. Dari balik pintu yang tak tertutup rapat, kudengar suara air yang deras, seakan-akan seseorang sedang berusaha membersihkan sesuatu dengan sangat bersih. Lalu, hidungku menangkap aroma yang asing, wangi sabun mahal dengan aroma kayu cendana dan vanila, sesuatu yang tak pernah ada di kamar mandi kami. Selama ini, kami hanya menggunakan sabun mandi biasa dengan aroma melati. Tak tahan dengan rasa penasaran yang menggerogoti, aku memutuskan untuk menunggunya di kursi santai dekat jendela. Beberapa menit kemudian, pintu kamar mandi terbuka. Mas Andre keluar dengan hanya mengenakan handuk yang melilit di pinggang. Rambutnya masih basah dan meneteskan air. "Tias, kenapa belum tidur?" tanyanya dengan suara yang agak terkejut saat melihatku duduk di sana. "Aku terbangun tadi. Kamar mandi lagi." "Mas, biasanya kalau pulang larut, kamu langsung tidur saja," kataku, berusaha menahan getar di suara. Dia mendekatiku, dan aroma sabun yang tadi cium semakin kuat. Badan terasa lengket sekali. Meeting tadi di restoran, banyak asap rokok dan aroma masakan menempel. Jadi pengen bersih-bersih dulu sebelum masuk kamar. "Meeting di restoran sampai jam 2 pagi, tanyaku lagi, tak mampu menyembunyikan nada curigaku. "Kami lanjut ke klub malam untuk menghibur klien dari Jepang. Kamu tahu sendiri, budaya bisnis mereka seperti itu," jawabnya sambil mengusap-usap kepalanya yang masih basah. "Maaf lupa kirim pesan, baterai HP habis dan chargernya tertinggal di kantor." Aku mengamati matanya yang tak bisa menatapku langsung. Selama 5 tahun menjadi istrinya, aku hafal betul setiap ekspresi wajahnya. Dan malam ini, ada sesuatu yang disembunyikan oleh matanya yang biasanya jujur itu. "Sudah, tidur saja, ya? Besok kan kamu harus antar Nadia les piano pagi-pagi," katanya sambil menepuk pundakku, lalu berbalik dan mulai mengenakan piyamanya. Aku tetap duduk di kursi, memandangi punggungnya yang mulai membalikkan badan. Saat itulah mataku menangkap sesuatu yang membuat darahku berhenti mengalir. Di bagian belakang lehernya, persis di bawah rambut pendeknya, terdapat bekas merah yang samar, seperti bekas bibir yang tercetak di kulitnya. Jantungku berdebar kencang, tapi aku memilih untuk diam.
Aku tak punya bukti, hanya kecurigaan dan luka di hati yang mulai menganga. "Tias? Ayo tidur," panggilnya dari tempat tidur, dengan suara yang lembut seperti biasa. "Aku mau minum dulu." "Mas, kamu tidur saja dulu," jawabku, lalu berjalan menuju dapur. Di dapur yang sepi, aku berdiri menatap gelapnya malam melalui jendela. Air mata akhirnya tumpah, membasahi pipi yang semula berusaha tegar. Ada yang berubah dalam pernikahan kami, dan perubahan itu datang bukan dengan teriakan atau pertengkaran, melainkan dengan diam-diam, seperti kabut yang menyelinap di tengah malam, membawa aroma pengkhianatan yang samar namun pasti. Keesokan harinya, aku terbangun dengan perasaan berat yang masih menggumpal di dada. Sinar matahari pagi menyelinap melalui celah tirai jendela, menerangi debu-debu halus yang berputar pelarian di udara. Di sebelahku, Mas Andre masih tertidur pulas dengan wajah yang tenang, seolah-olah tidak ada yang terjadi tadi malam. Aku memandanginya lama, mencoba mencari jejak-jejak pria yang kukenal selama ini di antara garis-garis wajahnya yang mulai ditumbuhi uban. Apakah aku hanya berlebihan? Apakah kecurigaanku tadi malam hanyalah buah dari kelelahan dan kurang tidur? Dengan hati yang masih diliputi keraguan, aku melangkah keluar kamar. Suara dedaunan yang tertiup angin pagi dan kicau burung di halaman belakang biasanya mampu menenangkan jiwaku. Tapi pagi ini semuanya terasa hambar. Tanganku secara otomatis menyiapkan sarapan seperti biasa. Nasi putih hangat, telur mata sapi setengah matang yang menjadi favoritnya, dan segelas kopi hitam tanpa gula. Setiap gerakanku terasa seperti dilakukan dalam kabut, pikiran terus-menerus kembali ke kejadian tadi malam. Aroma sabun yang asing, bekas merah di lehernya, dan alasan meeting yang terasa dipaksakan. "Selamat pagi, sayang," suara Mas Andre tiba-tiba membuyarkan lamunanku. Dia sudah berdiri di ambang pintu dapur, mengenakan kemeja putih favoritnya dengan dasi biru yang kupilihkan kemarin. Wajahnya segar, seolah tidak mengalami kesulitan tidur setelah pulang larut malam. "Sarapan sudah siap? Aku harus cepat berangkat nih, ada meeting pagi dengan direksi." Aku mengangguk, berusaha tersenyum. "Iya, Mas. Silakan duduk." Dia mendekat dan mencium pipiku. "Kamu baik sekali, Tias." Saat dia duduk dan mulai menyantap sarapannya, aku memberanikan diri untuk bertanya. "Meeting tadi malam sampai larut sekali, ya? Dengan klien dari Jepang, katamu?" Dia mengunyah telurnya dengan cepat, matanya tidak menatapku. "Iya, klien yang sangat penting. Mereka memang suka berpesta sampai larut. Capek sekali, sebenarnya." "Tapi berhasil dapat kontrak?" tanyaku lagi, mencoba membuat pertanyaannya terdengar natural. "Masih proses," jawabnya singkat sambil meneguk kopinya. "Mereka mau pertimbangkan dulu. Mungkin minggu depan ada follow-up meeting lagi." Aku mengambil nafas dalam-dalam sebelum mengajukan pertanyaan yang paling mengusik pikiranku. Tadi malam aku bangun dan mencium aroma sabun yang aneh di kamar mandi. Wanginya seperti sabun hotel, bukan sabun kita. Untuk sesaat, tangannya berhenti memegang sendok. Hanya sedetik, tapi cukup untuk kusadari. Kemudian dia tertawa pendek. "Oh, itu? Aku sempat mandi di klub kesehatan tempat kami meeting. Habis dari restoran, badan terasa lengket sekali." "Kenapa? Kamu tidak suka baunya?" "Bukan tidak suka, hanya saja aneh," kataku, berusaha menjaga suara tetap stabil. "Biasanya kamu tidak pernah mandi di tempat umum." Dia meletakkan sendoknya dengan agak keras. "Tias, aku sudah lelah. Tolong jangan tanya-tanya seperti ini di pagi hari. Aku harus fokus untuk meeting hari ini." Aku terdiam, menyadari bahwa pertanyaannya mulai membuatnya tidak nyaman. Tapi justru reaksinya ini yang semakin menguatkan kecurigaanku. Mas Andre yang biasanya sabar dan selalu punya waktu untuk bercerita, kini menjadi mudah tersinggung. Setelah dia pergi dengan ciuman cepat di pipi, aku berdiri di depan jendela, memandangi mobilnya yang perlahan menghilang di ujung jalan. Pikiran dan hatiku bergejolak. Aku tahu ada yang tidak beres, tapi aku tidak punya bukti. Kemudian, tiba-tiba ingatanku melayang pada percakapan telepon kami kemarin siang. Dengan jantung berdebar, aku mengambil ponselku dan membuka aplikasi perekam suara otomatis yang kebetulan aktif setiap kali ada panggilan masuk.
Aku menekan tombol putar untuk mendengarkan kembali percakapan kami kemarin. Lagi di mana, Mas? Tanyaku dalam rekaman itu. Di kantor, sayang. Laporan numpuk. Nanti mungkin pulang agak larut. Suara Mas Andre terdengar jelas. Tapi yang membuat darahku membeku adalah suara latar belakangnya. Bukan suara mesin fotokopi atau obrolan rekan kerja seperti yang kuduga, melainkan musik instrumental yang lembut, diselingi suara gemericik air yang seolah berasal dari air mancur atau kolam. Bahkan, sesekali terdengar suara perempuan tertawa ringan di kejauhan. Aku memutar rekaman itu berulang kali. Setiap kali mendengarnya, hatiku semakin hancur. Kantor Mas Andre berada di lantai 15 gedung perkantoran modern, tidak ada air mancur atau kolam di sekitarnya. Dan musik instrumental seperti itu tidak mungkin diputar di lingkungan kantor yang sibuk. Perlahan, aku menyadari bahwa suami yang selama ini kupuja, yang selalu kupanggil dengan sebutan Mas, sebagai bentuk hormat dan sayangku padanya, mungkin telah mengkhianati kepercayaanku. Aku terduduk di lantai, ponsel terjatuh dari genggamanku. Kebenaran mulai terkuak, dan rasanya seperti pisau yang mengoyak-ngoyak dadaku. Tapi aku belum menyerah. Aku harus tahu kebenarannya. Dengan air mata yang mengalir deras, aku bertekad untuk mencari bukti yang tidak bisa dibantah lagi. Untuk kebaikan kami berdua, aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik semua kebohongan ini. Hari-hari setelah penemuan rekaman suara itu terasa seperti berjalan dalam kabut tebal. Setiap senyuman Mas Andre, setiap sentuhannya, bahkan setiap perhatian kecil yang biasa membuatku merasa dicintai, kini terasa seperti pertunjukan sandiwara yang dipentaskan dengan sempurna. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya luput dari perhatianku. Cara dia selalu membawa ponselnya kemanapun, bahkan ke kamar mandi. Bagaimana dia tiba-tiba mengganti kata sandi laptopnya. Dan yang paling menyakitkan, perubahan frekuensi hubungan intim kami yang semakin berkurang dengan alasan kelelahan kerja. Suatu sore, saat sedang membersihkan lemari pakaian, tanganku secara tidak sengaja menyentuh jaket kulit kesayangannya yang biasanya dia pakai untuk acara-acara penting. Ada naluri aneh yang mendorongku untuk menyelidiki saku-sakunya. Di saku dalam, jemariku meraba sesuatu yang kecil dan keras. Sebuah bon belanja dari butik mewah yang terkenal dengan produk parfum dan kosmetiknya. Tanggalnya adalah 3 hari yang lalu, persis pada hari di mana dia bilang harus lembur sampai larut malam. Nominalnya membuat napasku tersendak. Cukup untuk membeli parfum ukuran besar atau beberapa lipstik merek mahal. Sedang apa, Tias? Suara Mas Andre tiba-tiba membuatku kaget. Dia berdiri di ambang pintu kamar. Matanya menatap jaket yang masih kugenggam. Ah, hanya merapikan lemari. Mas, kataku berusaha tenang, dengan cepat menyelipkan bon itu ke saku celanaku. Jaket ini kok kelihatan kusut sekali. Kamu pakai untuk meeting apa? Dia mendekat dan mengambil jaket itu dariku. Meeting biasa dengan klien. Kenapa tanya-tanya? Tadi ada wangi parfum yang tidak biasa menempel di sini, kataku, mencoba menguji reaksinya. Wanginya seperti parfum untuk perempuan. Dia tertawa, tapi terdengar dipaksakan. Ah, itu pasti karena tadi di lift kantor penuh dengan karyawan dari divisi marketing. Kamu tahu sendiri, mereka selalu memakai parfum yang kuat-kuat. Alasannya selalu saja terdengar masuk akal. Selalu ada penjelasan untuk setiap kejanggalan. Tapi hatiku yang hancur tidak lagi bisa menerima penjelasan-penjelasan itu. Malam itu, setelah Mas Andre tertidur, aku duduk di balkon kamar, memandangi bintang-bintang yang seolah memandangku dengan iba. Bon belanja yang kusembunyikan terasa panas di genggamanku. Aku tahu, aku butuh bukti yang lebih konkret. Bukti yang tidak bisa dia bantah dengan alasan-alasan sempurnanya. Keesokan paginya, saat Mas Andre berangkat kerja, aku segera membuka laptop dan mulai mencari-cari informasi tentang alat pelacak atau kamera tersembunyi. Jari-jariku gemetar mengetik kata kunci. Perasaan bersalah karena tidak mempercayai suami sendiri bergumul dengan kebutuhan untuk mengetahui kebenaran. Setelah berjam-jam membandingkan berbagai produk, akhirnya aku memutuskan untuk memesan kamera mobil kecil yang bisa dipasang di dashboard dengan daya tahan baterai lama dan dilengkapi fitur perekam suara. Untuk apa ini, Bu? Tanya penjual online saat aku mengkonfirmasi pesanan. Untuk keamanan mobil suami, jawabku terbata-bata. Dia sering parkir di tempat yang kurang aman.
Kamera itu tiba 2 hari kemudian. Aku membuka paketnya dengan tangan gemetar. Bentuknya kecil, tidak lebih besar dari korek api, dengan warna hitam yang mudah menyatu dengan interior mobil. Aku memegangnya erat-erat, merasa seperti sedang memegang senjata yang bisa menghancurkan hidupku sendiri. Hari Senin berikutnya, seperti biasa, Mas Andre bersiap untuk berangkat kerja. Pagi itu, aku membuatkan sarapan spesial dengan tangan gemetar. "Wah, hari ini istriku rajin sekali," katanya sambil mencium pipiku. Ada bagian dalam diriku yang berteriak, memintanya untuk membatalkan niat burukku, memintanya untuk mengatakan yang sebenarnya sehingga aku tidak perlu melakukan ini. "Mas, mobilnya kok kemarin aku dengar ada suara aneh dari dashboard," kataku, mencoba membuat alasan untuk mendekati mobilnya. "Suara apa?" "Aku tidak dengar apa-apa," jawabnya sambil mengunyah roti. "Aku takut ada yang rusak. Nanti aku lihat sebentar, ya," pintaku. Dia mengangguk sambil tetap membaca berita di ponselnya. "Silakan, tapi cepat ya. Aku harus segera berangkat." Dengan jantung berdebar kencang, aku menuju garasi. Tanganku berkeringat dingin saat membuka pintu mobil dan menyelinap ke kursi penumpang. Dengan gerakan cepat, aku menempelkan kamera kecil itu di balik hiasan gantungan kunci berbentuk boneka beruang yang dulu dia berikan padaku saat anniversary pertama. Posisinya sempurna, menghadap ke kursi pengemudi dan penumpang, tersembunyi di balik sangkar burung kecil yang tergantung di sana. "Sudah selesai, Tias?" teriak Mas Andre dari dalam rumah. "Sebentar lagi, Mas," jawabku, berusaha menenangkan suara yang hampir saja terbata-bata. Aku mengambil nafas dalam-dalam sebelum keluar dari mobil. Saat aku berbalik, kulihat Mas Andre sudah berdiri di pintu garasi dengan tas kerjanya. "Ada apa sebenarnya, Tias? Kamu kelihatan aneh akhir-akhir ini," katanya, matanya menatapku dengan tatapan yang dulu bisa membuatku cair, tapi kini hanya membuatku merasa bersalah. Aku hanya khawatir denganmu, Mas. Kamu pulang semakin larut akhir-akhir ini," kataku, berusaha mencari pembenaran untuk tindakanku. Dia mendekat dan memelukku. "Jangan khawatir, sayang. Ini hanya sementara. Setelah proyek ini selesai, semuanya akan kembali normal." Pelukannya terasa hangat, tapi aku bisa merasakan jarak yang tak terlihat antara kami. Saat dia melepaskan pelukan dan masuk ke mobil, aku berdiri di sana, memandanginya membalikkan mobil dan pergi. Aku tahu, hari ini adalah titik di mana segala sesuatu akan berubah. Entah kecurigaanku akan terbukti salah dan aku harus hidup dengan rasa bersalah karena tidak percaya padanya. Atau yang terburuk, kecurigaanku benar dan hidupku akan hancur berantakan. Saat mobilnya menghilang dari pandangan, air mata akhirnya tumpah. Aku berlari ke kamar mandi dan muntah, perutku mual karena ketegangan dan rasa bersalah. Di depan cermin, wajah pucatku menatap balik dengan mata yang penuh ketakutan. Aku telah menanam bom waktu dalam pernikahanku sendiri, dan sekarang yang bisa kulakukan hanyalah menunggu ledakannya. Hari itu terasa seperti hari-hari paling panjang dalam hidupku. Setelah memasang kamera di mobil Mas Andre, setiap detik terasa seperti disiksa oleh jarum jam yang bergerak lambat. Aku mencoba mengalihkan perhatian dengan melakukan berbagai aktivitas, membersihkan rumah hingga berkilap, memasak makanan favorit Nadia, bahkan menyiram tanaman di taman sampai basah kuyup. Tapi tidak ada yang berhasil. Pikiranku terus melayang kepada kamera kecil itu dan apa yang mungkin sedang direkamnya. Saat jam menunjukkan pukul 4 sore, waktunya menjemput Nadia dari sekolah, aku hampir saja lupa. Biasanya, Mas Andre yang menjemputnya jika aku sedang tidak bisa. Tapi hari ini, dengan kondisi hatiku yang tidak menentu, aku memutuskan untuk pergi sendiri. "Bu, hari ini kok yang jemput Bunda?" tanya Nadia dengan wajah ceria saat melihatku di gerbang sekolah. "Ayah kan yang janji mau ajak aku makan es krim." Hati seperti diremas mendengar pertanyaan polosnya. "Ayah lagi sibuk, sayang. Nanti kita beli es krim berdua saja, ya." Sepanjang perjalanan pulang, Nadia bercerita dengan antusias tentang pelajaran di sekolah, tentang teman-temannya, dan tentang rencana liburan yang diimpikannya. Aku hanya bisa mengangguk-angguk, sementara pikiranku melayang kepada apa yang sedang dilakukan suamiku saat ini. Sesampainya di rumah, setelah Nadia selesai makan camilan dan mulai mengerjakan PR-nya,
Aku tidak kuasa menahan diri lagi. Dengan tangan gemetar, aku mengambil ponsel dan membuka aplikasi yang terhubung dengan kamera di mobil Mas Andre. Awalnya, layar menunjukkan mobil masih parkir di kantor. Aku menarik napas lega, berpikir mungkin kecurigaanku selama ini salah. Tapi tepat pukul 6 sore, aku melihat mobilnya mulai bergerak. Jantungku berdebar kencang saat jari-jariku mengetuk layar untuk memperbesar gambar. Mobil itu tidak menuju ke rumah seperti biasanya. Dia berkendara ke arah pusat kota, melewati rute yang sama sekali tidak familiar bagiku. Setiap belokan yang dibuatnya semakin menjauh dari arah rumah membuat dadaku sesak. Akhirnya, mobil berhenti di depan sebuah hotel butik yang elegan. Aku mengenal tempat itu, hotel yang terkenal dengan desainnya yang modern dan privasi yang terjaga. Dari rekaman kamera, kulihat Mas Andre memeriksa penampilannya di kaca spion, merapikan dasinya, dan tersenyum kecil seperti seseorang yang sedang menanti pertemuan penting. Lalu, dia mengeluarkan ponselnya dan mulai menelepon. Aku dengan cepat mengambil ponselku, berharap dia menghubungiku untuk memberi alasan kenapa akan pulang terlambat. Tapi ponselku tetap diam. Dari speaker kamera, aku mendengar suaranya yang lembut, terlalu lembut. "Sayang, aku sudah sampai. Kamu di mana?" "Sayang?" Dia tidak pernah memanggilku dengan nada seperti itu. Suaranya terdengar mesra, penuh kerinduan. Tak lama kemudian, seorang perempuan muncul dari lobi hotel. Dia cantik, dengan gaun merah menyala yang membentuk tubuhnya yang ramping. Rambutnya terurai panjang, dan senyumnya penuh keyakinan. Perempuan itu adalah Lita, sekretaris muda di perusahaan Mas Andre yang pernah beberapa kali kutunggui kue ulang tahun untuk kantor. Dia membuka pintu mobil dan masuk dengan mudah, seolah sudah ratusan kali melakukannya. Begitu duduk, dia langsung mencium pipi Mas Andre. "Lama sekali, Andre. Aku sudah kangen," katanya dengan suara manja yang membuat bulu kuduku berdiri. Mas Andre tertawa. Suara yang dulu selalu bisa menenangkiku, kini terasa seperti pisau di hati. "Maaf, sayang. Lalu lintas agak macet. Kamu cantik sekali dengan gaun itu. Aku beli khusus untukmu. Kamu suka?" Lita berputar sedikit di kursinya, menunjukkan gaunnya. "Sangat. Tapi nanti akan lebih cantik lagi saat gaunnya terbuka di kamar hotel," jawab Mas Andre dengan nada menggoda yang tidak pernah lagi kudengar darinya sejak tahun pertama pernikahan kami. Mereka tertawa bersama. Lalu mobil kembali bergerak menuju area parkir hotel. Aku ingin berteriak, ingin memecahkan ponsel ini, ingin menghancurkan sesuatu. Tapi yang kulakukan hanya duduk terdiam. Air mata mengalir deras tanpa suara. Kamera terus merekam meski mobil sudah parkir dan mesin dimatikan. Mereka masih duduk di dalam, bercakap-cakap dengan akrab. "Bagaimana dengan istrimu? Dia tidak curiga?" tanya Lita tiba-tiba, menyebutkan diriku seolah-olah aku hanya sebuah gangguan kecil. Mas Andre menghela napas. "Tias?" Dia mulai bertanya-tanya, tapi aku bisa atasi. Dia terlalu sibuk dengan Nadia dan urusan rumah untuk menyelidiki lebih jauh. "Kapan kamu akan bilang padanya?" "Aku lelah dengan keadaan seperti ini, Andre. Aku ingin kita bisa bersama secara terbuka." "Aku tahu, sayang. Tapi beri aku waktu. Nadia masih kecil, dan Tias, dia baik. Aku tidak ingin menyakitinya." Mendengar kata-katanya, sebuah tawa pahit hampir saja keluar dari mulutku. Tidak ingin menyakitiku? Dia sudah melakukannya setiap hari dengan kebohongannya. "Aku hamil, Andre." Dunia seakan berhenti berputar saat mendengar pengakuan Lita. Aku menatap layar ponsel, tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. "Apakah kamu yakin?" tanya Mas Andre. Suaranya terdengar gemetar. "Sudah 2 kali tes, dan keduanya positif. Dokter juga sudah konfirmasi." Diam sejenak. Kemudian, "Ini berita bagus, sayang. Tapi, kita harus hati-hati. Tias tidak boleh tahu dulu. Aku tidak mau menjadi rahasia selamanya, Andre. Aku ingin kita menikah sebelum perutku mulai terlihat. Aku janji, aku akan memberitahu Tias. Tapi beri aku waktu. Setidaknya sampai proyek besar ini selesai." Percakapan mereka terus berlanjut, tapi aku sudah tidak bisa mendengarnya lagi.
Telingaku berdenging, pandanganku kabur oleh air mata. Tanganku gemetar begitu hebat sampai ponsel hampir terjatuh. Dari layar, kulihat mereka akhirnya keluar dari mobil dan berjalan menuju pintu masuk hotel. Tangan mereka terangkul mesra. Mas Andre bahkan mencium kening Lita dengan lembut. Sebuah gestur yang dulu hanya dia lakukan padaku. Aku mematikan aplikasi, tidak kuat melihat lebih jauh. Tubuhku lunglai di lantai, hatiku hancur berkeping-keping. Semua kecurigaanku ternyata benar. Suamiku, orang yang paling kupercaya, telah mengkhianati kami dengan cara yang paling keji. Tiba-tiba, aku mendengar langkah kecil di depan pintu kamar. Bunda, kenapa menangis? Nadia berdiri di sana, wajahnya penuh kekhawatiran. Aku cepat-cepat menyeka air mata dan memaksakan senyum. Tidak, sayang. Bunda hanya kecapean. PRMU sudah selesai. Dia tidak percaya padaku. Bunda, ayah janji mau bantu aku mengerjakan PR matematika, tapi sampai sekarang belum pulang juga. Nadia tidak tahu bahwa kata-katanya seperti garam yang ditabur di luka. Aku memeluknya erat-erat, berusaha menahan isak tangis yang ingin sekali meledak. Ayah, lagi sibuk. Nak, Bunda saja yang bantu kamu. Ya. Saat malam tiba dan Mas Andre akhirnya pulang dengan wajah lelah namun puas, aku duduk di tempat tidur, memandanginya dengan perasaan yang sama sekali berbeda. Maaf pulang terlambat, sayang. Meeting dengan klien tadi berlarut-larut, katanya sambil melepas dasi. Aku hanya mengangguk, tidak mampu berkata-kata. Saat dia mendekat untuk mencium keningku seperti biasa, untuk pertama kalinya dalam pernikahan kami, aku secara instingtif menoleh, menghindari kontak itu. Dadaiku lagi sakit, Mas, kataku ketika dia melihatku heran. Dia mengangguk pengertian, tidak menyadari bahwa yang sebenarnya sakit adalah hatiku. Hati yang baru saja dihancurkan oleh kebenaran pahit yang kusaksikan sendiri melalui layar ponselku. Pagi setelah aku mengetahui pengkhianatan Mas Andre adalah pagi paling sulit dalam hidupku. Aku terbangun dengan mata bengkak dan kepala pening, seolah-olah baru saja berjuang melawan badai dalam mimpiku. Tapi ini bukan mimpi. Ini kenyataan yang lebih menyakitkan daripada mimpi buruk manapun. Dari balik pintu kamar mandi, kudengar Mas Andre bersiul riang. Suara itu dulu selalu bisa membuat hariku cerah, tapi sekarang terdengar seperti ejekan pedas. Dia keluar dengan hanya memakai handuk, tubuhnya masih basah dan beraroma sabun yang sama seperti malam ketika kecurigaanku pertama kali muncul. Pagi, sayang, katanya sambil mencium pipiku. Aku menahan diri untuk tidak menjauh, meski setiap sentuhannya terasa seperti sengatan listrik. Kamu kurang tidur? Matamu bengkak. Aku, mimpi buruk, jawabku pendek, berbalik membereskan tempat tidur agar tidak harus menatap matanya yang tahu sekali caranya berbohong. Duh, istriku yang malang. Dia mendekat dari belakang dan memelukku. Tubuhku kaku. Nanti malam aku pulang cepat, ya? Aku masakin kamu makan malam spesial. Sudah lama kita tidak makan bersama hanya berdua. Apakah seperti makan malam berdua yang kamu lakukan dengan Lita? Batinku berteriak, tapi bibirku terkunci rapat. Saat sarapan, dia terlihat begitu normal. Membaca koran sambil sesekali bercerita tentang rencana proyek barunya. Dia bahkan mengeluh tentang bosnya yang demanding, seolah-olah dialah korban dalam situasi ini. Kamu tahu, Tias, katanya tiba-tiba meletakkan korannya. Aku sadar akhir-akhir ini aku terlalu sibuk. Aku janji, setelah proyek ini selesai, kita akan liburan. Hanya kita bertiga dan Nadia. Ke Bali mungkin, seperti bulan madu dulu. Dia tersenyum, senyum yang dulu bisa melelehkan hatiku. Sekarang aku tahu, di balik senyum manis itu ada kebohongan yang begitu dalam. Aku tidak yakin bisa dapat cuti, Mas. Lagi pula, dengan biaya sekolah Nadia yang semakin mahal. Jangan khawatir tentang biaya, potongnya. Aku dapat bonus besar dari proyek terakhir. Cukup untuk liburan mewah. Bonus? Atau uang yang seharusnya untuk kebutuhan keluarga, tapi dia gunakan untuk membeli gaun merah dan kamar hotel untuk selingkuhannya? Tiba-tiba, Nadia berlari ke ruang makan dengan wajah cemberut. Ayah janji kemarin mau bantu aku belajar untuk ulangan matematika. Tapi ayah pulang larut lagi. Wajah Mas Andre berubah sedih.
Dia merangkul Nadia. Ayah minta maaf, sayang. Tapi ini untuk masa depan kita. Agar ayah bisa beli mainan yang Nadia mau. Agar kita bisa liburan ke tempat menyenangkan. Dia menggunakan kami, menggunakan anak kami, sebagai tameng untuk menutupi pengkhianatannya. Aku melihat bagaimana Nadia mempercayai setiap kata ayahnya. Bagaimana bisa seseorang begitu sempurna memainkan peran sebagai suami dan ayah yang baik, sementara di waktu yang sama menghancurkan segala yang dia klaim dicintai? Setelah Mas Andre berangkat, aku tidak bisa menahan diri lagi. Aku masuk ke kamar dan membuka aplikasi kamera lagi. Hari ini, dia tidak langsung menuju kantor. Mobilnya berhenti di sebuah apotek. Melalui rekaman, kulihat dia membeli vitamin dan suplemen untuk ibu hamil. Lita pasti sudah memintanya. Sore harinya, seperti janjinya, Mas Andre pulang lebih awal. Bahkan, dia membawa oleh-oleh martabak manis favoritku dan bunga mawar merah. Untuk istri tercinta, katanya sambil menyodorkan bunga itu. Aku menerimanya dengan tangan gemetar. Bunga yang sama, mungkin, dengan yang dia berikan kepada Lita. Malam itu, dia benar-benar memasakkan makan malam untuk kami. Dia menyiapkan meja dengan lilin, memutar lagu-lagu romantis, bahkan memakai kemeja yang kupilihkan untuk anniversary pernikahan kami tahun lalu. Kita sudah lama tidak seperti ini, ya? Katanya sambil menuangkan wine ke gelasku. Aku menggeleng, tidak percaya dengan kemunafikan yang sedang terjadi. Mas, aku ingin bertanya sesuatu, kataku tiba-tiba, tidak bisa menahan diri lagi. Apa kamu bahagia dengan pernikahan kita? Dia terkejut dengan pertanyaanku. Tentu saja, Tias. Kenapa kamu tanya seperti itu? Aku hanya merasa akhir-akhir ini kita seperti menjalani rutinitas saja. Seperti ada jarak antara kita. Dia menarik napas, lalu memegang tanganku. Tias, aku tahu aku belum menjadi suami yang baik akhir-akhir ini. Tapi percayalah, semua yang aku lakukan adalah untuk keluarga kita. Untuk kamu dan Nadia. Kata-katanya seperti pisau yang mengoyak-oyak hatiku. Betapa mudahnya dia berbohong. Betapa naturalnya dia berpura-pura menjadi suami yang setia. Apa kamu masih mencintaiku, Mas? Tanyaku lagi, suaraku bergetar. Dia tersenyum. Senyum yang sama yang dulu membuatku jatuh cinta. Tentu saja aku mencintaimu, Tias. Kamu adalah istriku, ibu dari anakku. Tidak ada yang bisa mengubah itu. Malam itu, saat dia tertidur dengan pulas, aku berdiri di samping tempat tidur menatapnya lama. Wajahnya yang tenang dalam tidur, seolah tidak ada beban moral yang dipikulnya. Dia bisa dengan mudahnya mengatakan kata cinta, sementara di waktu yang sama mencampakkan makna kata itu dengan berselingkuh. Keesokan paginya, saat sedang membereskan tas kerjanya yang hendak dibawanya, tanpa sengaja aku menemukan kertas kecil terjepit di saku dalam tasnya. Sebuah hasil USG dengan tulisan 9 minggu dan nama Lita di atasnya. Di bagian bawah, tertulis coretan tangan Lita. Ayah kecil, tolong jaga kita. Aku berdiri terpaku. Kertas itu tergenggam di tanganku yang gemetar. Tidak hanya berselingkuh, dia juga akan menjadi ayah bagi anak lain. Dunia seakan berputar di sekelilingku. Tias, kamu lihat kunci mobilku. Suara Mas Andre dari ruang tamu membuatku kaget. Dengan cepat aku menyembunyikan kertas USG itu di saku celanaku. Tidak, Mas. Mungkin masih di meja kerja. Saat dia berbalik untuk mengecek, aku mengambil kertas itu dan memotretnya dengan ponselku sebelum mengembalikannya tepat di tempat aku menemukannya. Ini bukan lagi tentang kecurigaan. Ini tentang mengumpulkan bukti untuk perlindungan diriku dan Nadia. Saat dia akhirnya pergi, aku menatap hasil foto USG di ponselku. Sebuah kehidupan baru yang seharusnya menjadi berita menggembirakan, tapi kini menjadi simbol kehancuran pernikahanku. Topeng kesempurnaan yang selama ini dipakai Mas Andre mulai retak, dan aku bisa melihat wajah asli di baliknya. Seorang penipu ulung yang dengan santainya menghancurkan segala yang kami bangun selama ini. Tapi yang paling menyakitkan adalah, di balik semua kemarahan dan rasa sakit, masih ada bagian dari diriku yang mencintainya. Bagian yang ingat bagaimana dia dulu, sebelum semua kebohongan ini. Dan itu yang membuat segalanya semakin tak tertahankan.
Minggu-minggu berikutnya aku jalani dengan perasaan seperti detektif yang menyelidiki kehidupan suaminya sendiri. Setiap pagi setelah Mas Andre berangkat, aku menghabiskan waktu berjam-jam untuk menelusuri jejak digital dan fisik yang ditinggalkannya. Aku merasa seperti orang gila, terobsesi dengan setiap detail kecil, tapi tidak bisa menghentikan diri. Kebutuhan untuk mengetahui kebenaran yang utuh telah mengalahkan rasa bersalah karena menginvasi privasinya. Suatu pagi, saat sedang membereskan meja kerjanya, mataku tertarik pada sebuah map berwarna coklat yang terselip rapi di antara tumpukan dokumen. Dengan hati berdebar, aku membukanya. Isinya membuat napasku tersendat. Bukti pembelian cincin berlian dari butik perhiasan ternama, kwitansi pembayaran uang muka apartemen, dan beberapa foto printed Lita dengan latar belakang apartemen yang sama. Tanganku gemetar memegang foto-foto itu. Lita tersenyum bahagia, mengenakan robe mandi, seperti baru bangun tidur. Di salah satu foto, terlihat tangan Mas Andre dengan jam tangannya yang kukenal sedang memegang pundak Lita. Foto itu diambil di balkon dengan pemandangan kota. Sebuah pemandangan yang tidak mungkin didapatkan dari hotel biasa. Apa yang kamu lakukan, Tias? Aku menjatuhkan foto-foto itu, jantung berdebar kencang. Nadia berdiri di pintu, wajahnya penuh keheranan. Bunda, hanya membereskan berkas-berkas ayah, kataku cepat-cepat menyembunyikan map itu. Kenapa tidak sekolah? Ada pengumuman libur karena guru rapat, Bunda. Lupa. Nadia mendekat. Matanya masih penuh curiga. Bunda, kenapa akhir-akhir ini aneh sekali? Sering melamun, kadang menangis tiba-tiba. Apa Bunda dan ayah bertengkar? Tidak, sayang. Bunda hanya lelah. Aku memeluknya, berusaha menenangkan diri sendiri sekaligus menghiburnya. Tapi Nadia bukan anak kecil lagi. Di usianya yang hampir remaja, dia bisa merasakan ketegangan antara kami. Ayah juga jadi aneh. Sering marah-marah tanpa alasan. Kemarin waktu aku minta tanda tangan untuk lomba matematika, dia malah membentakku. Mendengar itu, hatiku seperti diiris. Mas Andre mulai menunjukkan sisi aslinya, dan Nadia yang tidak bersalah mulai merasakan dampaknya. Setelah Nadia pergi ke kamarnya, aku kembali memeriksa map itu. Ada satu dokumen yang membuatku terpana. Surat perjanjian sewa apartemen atas nama Mas Andre dan Lita, dengan masa sewa 1 tahun. Dia tidak hanya menyewa kamar hotel, tapi benar-benar membangun kehidupan paralel dengan perempuan itu. Siangnya, dengan alasan ingin mengecek kesehatan, aku pergi ke bank untuk meminta laporan rekening bersama kami. Petugas bank yang sudah kenal baik memberiku print out 3 bulan terakhir. Sebenarnya tidak boleh, Bu Tias. Tapi karena ibu pemegang rekening bersama. Katanya dengan suara rendah. Aku mengangguk paham. Terima kasih, Bu Sari. Ini hanya untuk keperluan keluarga. Begitu sampai di mobil, aku segera membuka laporan itu. Mataku sulit mempercayai apa yang terbaca di sana. Transfer rutin setiap bulan ke akun yang tidak kukenal. Pembayaran kartu kredit dengan nominal besar untuk butik-butik mewah, restoran-restoran mahal, bahkan pembelian perabot dari toko furnitur ternama. Saat menghitung totalnya, aku hampir pingsan. Hampir 40% dari gajinya habis untuk kehidupan gelapnya dengan Lita. Uang yang seharusnya untuk masa depan Nadia, untuk kebutuhan keluarga kami. Malam itu, saat Mas Andre pulang, aku menyambutnya dengan wajah datar. Kita perlu bicara, Mas. Dia menghela napas, seperti kesal. Tias, aku capek sekali hari ini. Bisa nanti saja. Tidak, ini penting. Aku menuntunnya ke ruang kerja, lalu meletakkan laporan bank di depannya. Bisa kamu jelaskan ini? Wajahnya berubah pucat. Dia melihat laporan itu, lalu menatapku dengan mata berapi-api. Kamu memeriksa rekeningku? Tanpa izinku. Rekening kita, Mas. Aku punya hak untuk tahu kemana uang keluarga kita mengalir. Dia terdiam sejenak, lalu mencoba mengambil alih situasi. Itu untuk keperluan bisnis, Tias. Kadang aku harus mentraktir klien, memberi hadiah. Traktir klien di butik lingerie, potongku tajam, menunjuk salah satu transaksi. Atau mungkin klien kamu juga butuh tempat tinggal.
Aku melemparkan surat sewa apartemen yang berhasil kudapatkan. Wajahnya berubah. Aku bisa melihat bagaimana pikirannya bekerja cepat, mencari alasan yang masuk akal. Baiklah, katanya akhirnya, dengan suara rendah. Aku akan jujur. Itu untuk Lita. Mendengar pengakuannya langsung, dadaku seperti ditusuk-tusuk. Kenapa? Mas? Apa yang kurang dariku? Dari keluarga kita? Dia menggeleng, wajahnya menunjukkan ekspresi yang sulit kubaca. Ini bukan tentang kamu, Tias. Ini tentang aku. Aku merasa tua, merasa terjebak. Lita, dia membuatku merasa hidup lagi. Jadi 15 tahun pernikahan kita, masa kecil Nadia, semua itu hanya jebakan bagimu. Suaraku bergetar menahan amarah dan rasa sakit. Kamu tidak mengerti. Setiap hari sama saja. Bangun pagi, kerja, pulang, tidur. Dengan Lita, aku merasa seperti menemukan versi diriku yang dulu. Yang bebas, yang spontan. Aku tidak menyadari kamu begitu menderita dalam kehidupan yang kita bangun bersama, kataku dengan pedas. Kalau begitu, kenapa tidak kamu akui dari dulu? Kenapa harus berbohong? Kenapa harus mencuri uang keluarga untuk kehidupan lainmu? Dia tidak bisa menjawab. Hanya memandangiku dengan tatapan kosong. Lita hamil, kataku tiba-tiba, menguji reaksinya. Dia terkejut, lalu wajahnya berubah marah. Kamu menguntitku. Jadi benar? Kamu akan menjadi ayah bagi anaknya. Dia mengangguk perlahan. Aku tidak merencanakan ini, Tias. Tapi ya, dia hamil. Dan aku akan bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Aku tertawa getir. Dengan cara terus menipu istri dan anakmu? Dengan cara mengorbankan masa depan keluarga untuk selingkuhanmu? Aku tahu ini menyakitkan bagimu. Tapi, jangan, potongku tajam. Jangan bilang kamu tahu yang kurasakan. Kamu tidak akan pernah tahu. Aku berjalan meninggalkannya sendirian di ruang kerja. Di kamar, aku menangis dalam diam. Tangis untuk pernikahan yang hancur. Untuk masa depan yang tidak pasti, dan untuk Nadia yang tidak tahu bahwa keluarganya sedang berada di ambang kehancuran. Esok paginya, Mas Andre berangkat lebih awal tanpa pamit. Tapi kali ini, aku tidak menangis. Sebaliknya, ada tekad baru yang menguat dalam diriku. Jika dia tidak bisa menghargai pernikahan kami, maka aku akan melindungi diriku dan Nadia. Aku mulai memotret setiap bukti yang kudapatkan. Laporan bank, surat sewa, foto-foto, semuanya. Kebenaran memang menyakitkan, tapi sekarang aku memiliki kekuatan untuk mengambil kendali. Dan untuk pertama kalinya sejak mengetahui pengkhianatannya, aku merasa sedikit lebih kuat. Mereka mungkin telah membangun kehidupan rahasia, tapi aku akan membangun benteng pertahanan untuk melindungi apa yang masih tersisa dari keluarganya. Hari Sabtu itu seharusnya menjadi hari yang menyenangkan. Aku dan Nadia berencana menghabiskan waktu bersama untuk belanja kebutuhan sekolah baru dan menonton film. Tapi takdir ternyata memiliki rencana lain. Sebuah pertemuan yang akan mengubah segalanya. Kami sedang asyik memilih buku tulis di toko alat tulis di lantai dasar mall ketika Nadia menarik lengan bajuku. Bunda, lihat. Itu ayah. Jantungku langsung berdebar kencang. Aku membalik badan dan melihat Mas Andre sedang berdiri di depan butik pakaian wanita. Beberapa toko dari tempat kami berada. Dia tidak sendirian. Lita berdiri di sampingnya, dengan percaya diri mencoba sebuah jaket kulit. Ayah bilang harus kerja hari ini, bisik Nadia, suaranya penuh kebingungan. Siapa perempuan itu, Bunda? Aku menarik Nadia masuk ke balik rak buku yang tinggi. Mataku tidak bisa melepaskan pandangan dari pemandangan itu. Mungkin kliennya, sayang. Tapi kenapa ayah pegang tangan perempuan itu? Tanya Nadia polos, dan hatiku seperti diremas-remas. Aku mengintip lagi. Benar, Mas Andre sedang memegang tangan Lita sambil tersenyum. Mereka terlihat mesra, seperti pasangan yang sudah lama menikah. Lita kemudian menunjuk ke arah toko sepatu, dan Mas Andre mengangguk, lalu mengeluarkan dompetnya dan memberikannya selembar kartu kredit. Bunda, kenapa ayah kasih kartu kredit kita ke perempuan itu? Nadia bertanya lagi, suaranya mulai bergetar.
Ayah tidak pernah kasih kartu kredit ke Bunda seperti itu. Aku menarik napas dalam, berusaha menenangkan diri. Nadia, sayang, bagaimana kalau kita pergi dulu? Nanti kita kembali lagi. Tidak. Nadia membantah dengan suara lantang. Aku mau tanya ayah kenapa bohong. Katanya kerja, kok malah jalan-jalan dengan perempuan lain. Sebelum kuhentikan, Nadia sudah berlari ke arah mereka. Aku terpaku, tidak bisa bergerak, menyaksikan putriku yang polos menghampiri ayahnya yang sedang berselingkuh. Ayah, teriak Nadia, menarik lengan Mas Andre. Wajah Mas Andre berubah pucat saat melihat Nadia. Lita dengan cepat menarik tangannya dari genggaman Mas Andre. Nadia, apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Mas Andre, suaranya gemetar. Kami sedang belanja, seperti yang sudah kami rencanakan seminggu yang lalu. Jawab Nadia, matanya berkaca-kaca. Tapi ayah bilang harus kerja. Siapa perempuan ini? Lita tersenyum palsu. Kamu pasti Nadia. Ayahmu sering cerita tentang kamu. Aku Lita, kolega ayahmu dari kantor. Kolega? Nadia menatapnya curiga. Kolega kok pegang-pegang tangan? Kolega kok dikasih kartu kredit ayah? Mas Andre menarik Nadia ke samping. Nadia, jangan bicara seperti itu. Ini tidak sopan. Ayah yang tidak sopan. Ayah bohong pada kami. Nadia mulai menangis. Aku akhirnya menemukan kekuatan untuk mendekati mereka. Sudah, Nadia. Ayo kita pulang. Tias. Mas Andre memandangku. Matanya memohon. Aku bisa jelaskan. Jelaskan apa, Mas? Potongku. Berusaha menjaga suara tetap tenang meski hatimu bergejolak. Bahwa kamu sedang meeting penting dengan kolega di mall? Atau bahwa kamu harus membelikan jaket kulit untuk kolega dengan kartu kredit keluarga kita? Lita mendekat, wajahnya menunjukkan sikap defensif. Mbak Tias, jangan salah paham. Andre sedang membantuku memilih hadiah untuk ibuku. Aku memandangnya dari ujung kepala sampai kaki. Dia memakai tas tangan merek mahal yang sama dengan yang kubeli untuk Mas Andre bulan lalu. Hadiah untuk ibumu? Dengan kartu kredit suamiku. Tias, tolong, bisik Mas Andre. Jangan di depan umum. Kamu pikir ini memalukan bagimu? Kataku, suaraku mulai meninggi. Bagaimana dengan rasa malaku? Bagaimana dengan rasa malu Nadia yang harus melihat ayahnya berselingkuh di tempat umum? Beberapa pengunjung mal mulai memperhatikan kami. Lita kelihatan tidak nyaman, tapi masih berusaha tampil percaya diri. Mungkin lebih baik aku pergi dulu, katanya pada Mas Andre. Jangan pergi, seru Nadia tiba-tiba. Kamu perusak keluarga kami. Ibu jahat. Nadia, tegur Mas Andre keras. Aku memeluk Nadia erat-erat. Jangan bicara seperti itu, sayang. Ayo kita pulang. Tapi sebelum pergi, aku menatap Mas Andre dengan tajam. Kamu pulang malam ini. Kita perlu bicara serius. Dia mengangguk, wajahnya campur aduk antara malu dan marah. Di mobil, Nadia tidak berhenti menangis. Benarkah, Bunda? Ayah punya perempuan lain. Aku menarik napas dalam. Aku tidak bisa terus membohonginya. Iya, sayang. Tapi ini bukan salahmu. Ini sama sekali bukan salahmu. Kenapa ayah melakukan ini? Apa kita tidak cukup baik? Pertanyaan polosnya membuat air mataku akhirnya tumpah. Kadang-kadang, orang dewasa melakukan hal-hal yang menyakitkan tanpa alasan yang jelas. Tapi ingat, kamu adalah anak yang luar biasa. Ayah dan Bunda Bot sangat menyayangimu. Tapi kalau ayah menyayangiku, kenapa dia melakukan hal yang akan menyakiti kita? Aku tidak bisa menjawab. Itu adalah pertanyaan yang juga terus menghantuiku. Malam itu, Mas Andre pulang tepat waktu. Wajahnya tampak lelah dan penuh penyesalan. Tias, tentang tadi siang. Aku tidak ingin mendengar penjelasanmu, potongku. Yang aku ingin tahu adalah apa rencanamu selanjutnya? Karena jelas, kamu sudah membuat pilihan. Dia terdiam lama. Aku tidak tahu. Lita hamil, dia butuh aku. Dan kami tidak butuh kamu.
Tanyaku, suaraku bergetar. Tentu saja kamu butuh aku. Tapi. Tidak ada tapi, Andre. Kamu tidak bisa memiliki keduanya. Kamu harus memilih. Dia memandangku, matanya berkaca-kaca. Aku tidak ingin kehilangan kamu dan Nadia. Tapi kamu juga tidak ingin kehilangan Lita dan bayinya, kan? Dia mengangguk perlahan. Aku terjebak, Tias. Aku tidak tahu harus bagaimana. Kalau begitu, aku yang akan memutuskan untukmu, kataku dengan suara tegas yang bahkan mengejutkan diriku sendiri. Kamu akan pindah keluar sementara. Kita butuh waktu untuk berpikir. Tias, tunggu. Tidak, Andre. Sudah cukup. Aku tidak akan membiarkan Nadia terus melihat ayahnya seperti tadi siang. Pergilah sekarang. Dia terkejut dengan ketegasanku. Selama ini, aku selalu yang lembut, yang mengalah. Tapi pertemuan tidak sengaja di mall hari ini telah mengubah sesuatu dalam diriku. Aku menyadari bahwa aku tidak hanya harus melindungi diriku, tapi juga melindungi Nadia dari kenyataan pahit yang tidak seharusnya dia alami di usianya yang masih belia. Saat Mas Andre mengemasi kopernya, Nadia menangis di kamarnya. Aku berdiri di depan pintu kamar Nadia, mendengar isak tangisnya, dan berjanji pada diriku sendiri bahwa tidak peduli apa yang terjadi, aku akan memastikan bahwa dia akan tumbuh dengan baik, dengan atau tanpa ayahnya di sampingnya. Pertemuan tak sengaja itu memang menyakitkan, tapi itu memberikan sesuatu yang selama ini kuhilang, kejelasan. Dan dengan kejelasan itu, aku menemukan kekuatan untuk mengambil kendali atas hidupku kembali. 2 hari setelah Mas Andre pindah sementara ke apartemennya, dia meneleponku dengan suara yang terdengar hancur. Dia memohon untuk bertemu dan berbicara, berjanji akan jujur tentang segalanya. Aku setuju, tapi dengan syarat pertemuan itu dilakukan di rumah, di depan meja makan yang sama di mana kami dulu biasa berbagi cerita tentang hari-hari kami. Saat dia tiba, wajahnya tampak lebih tua dari usianya yang ke-42. Matanya berkantung, rambutnya acak-acakan, dan untuk pertama kalinya sejak kami menikah, dia tidak mengenakan kemeja rapi seperti biasanya. Tias, katanya saat aku membukakan pintu. Suaranya serak, seolah-olah sudah berhari-hari tidak digunakan. Aku mengangguk, lalu mempersilakannya masuk. Nadia di rumah temannya. Aku pikir lebih baik kita bicara berdua saja dulu. Dia duduk di kursinya yang biasa, tangan tergenggam di atas meja. Aku menyiapkan kopi untuknya, sebuah kebiasaan yang selama 15 tahun pernikahan tidak pernah terlewat. Terima kasih, bisiknya saat aku menaruh cangkir di depannya. Kami duduk dalam diam beberapa saat, hanya suara detak jam dinding yang mengisi ruangan yang dulu penuh tawa ini. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, katanya akhirnya. Mulai dari awal, Andre. Kapan semua ini dimulai? Dia menarik napas dalam. 6 bulan yang lalu. Saat kami harus menyelesaikan proyek besar bersama. Awalnya hanya teman, tapi kemudian, desaku, meski hatiku seperti dirobek-robek. Dia muda, cantik, dan dia membuatku merasa berarti. Setiap kali aku pulang ke rumah, merasa lelah dengan rutinitas, dia selalu ada dengan energi positifnya. Apa aku tidak pernah memberimu energi positif? Apa selama 15 tahun ini aku tidak cukup membuatmu merasa berarti? Tanyaku, berusaha menahan isak. Dia menggeleng, matanya menghindari tatapanku. Bukan itu maksudku. Dengan Lita, semuanya terasa mudah. Tidak ada tanggung jawab, tidak ada tagihan yang harus dibayar, tidak ada PR Nadia yang harus dibantu. Hanya kesenangan. Jadi, pernikahan kita, keluarga kita, bagimu adalah beban. Suaraku bergetar. Bukan beban, Tias, tapi tekanan. Aku merasa terjebak dalam peran sebagai suami yang sempurna, ayah yang sempurna. Dengan Lita, aku bisa menjadi diriku sendiri, dengan semua kekurangannya. Aku terdiam, mencerna setiap kata yang diucapkannya. Jadi selama 6 bulan ini, kamu telah hidup dalam kebohongan. Membagi waktumu, kasih sayangmu, bahkan uang kita untuk perempuan lain. Dia tidak menjawab, hanya menunduk. Apa kamu mencintainya? Tanyaku, suara hampir berbisik. Dia mengangkat wajah, matanya berkaca-kaca.
Aku tidak tahu. Mungkin yang kucintai adalah perasaan yang dia berikan padaku. Perasaan muda lagi, bebas lagi. Dan ketika dia bilang dia hamil, wajahnya berubah pucat. Aku panik. Dia bilang akan aborsi jika aku tidak mau bertanggung jawab. Tapi aku tidak tega. Itu masih anakku. Jadi kamu memilih untuk bertanggung jawab pada anaknya, tapi mengabaikan tanggung jawabmu pada Nadia? Pada kami. Tias, tolong jangan bilang begitu. Aku masih mencintaimu dan Nadia. Aku tidak percaya lagi padamu, Andre. Cinta tidak seharusnya menyakiti. Cinta tidak seharusnya dibangun di atas tumpukan kebohongan. Dia menunduk lagi, bahunya terguncang. Aku tahu aku telah menghancurkan segalanya. Tapi tolong beri aku kesempatan untuk memperbaiki. Memperbaiki bagaimana? Sementara kamu masih terikat dengan Lita? Dengan bayi yang akan lahir. Aku sudah bicara dengan Lita. Dia bersedia menunggu sampai kita menyelesaikan masalah kita. Aku terkikih getir. Jadi sekarang kamu menjanjikan hal yang sama pada dua perempuan? Kamu tidak berubah, Andre. Kamu masih mencoba memiliki segalanya. Tidak. Kali ini berbeda. Aku benar-benar akan mengakhiri semuanya dengan Lita. Apa buktinya? Dia mengeluarkan ponselnya. Aku akan meneleponnya sekarang. Di depan kamu. Sebelum kuhentikan, dia sudah menekan nomor Lita. Lita, aku di sini bersama Tias. Aku ingin kamu tahu bahwa aku memilih keluarga. Aku bisa mendengar suara Lita dari seberang sana, bernada tinggi dan marah. Apa? Kamu tidak serius, Andre. Aku hamil anakmu. Aku tahu, dan aku akan tetap bertanggung jawab secara finansial. Tapi hubungan kita harus berakhir. Kamu bajingan. Setelah semua yang kuberikan padamu, aku akan hancurkan hidupmu, Andre. Tunggu saja. Dia mematikan telepon, lalu menatapku. Sudah. Beres. Tidak semudah itu, Andre. Itu baru permulaan. Dia marah, dan aku yakin dia tidak akan tinggal diam. Aku tidak peduli. Yang penting aku sudah memilih kamu dan Nadia. Aku menghela napas panjang. Masalahnya, Andre, aku tidak yakin masih bisa menerimamu kembali. Kepercayaan itu seperti kaca yang pecah. Kamu bisa merekatkannya kembali, tapi retakannya akan selalu terlihat. Dia memandangku, matanya penuh keputusasaan. Apa yang harus kulakukan untuk membuktikan bahwa aku serius? Waktu, Andre. Tapi aku tidak bisa menjanjikan apapun. Untuk sekarang, yang terbaik adalah kamu tetap di apartemenmu. Nadia butuh waktu untuk menerima semua ini. Bisakah aku setidaknya bertemu Nadia? Jelaskan padanya. Aku akan bicara padanya dulu. Dia masih sangat terluka setelah kejadian di mall. Dia mengangguk, air mata akhirnya jatuh. Aku sangat menyesal, Tias. Lebih dari yang bisa kau bayangkan. Saat dia pergi, aku berdiri di pintu, memandanginya masuk ke mobil dan pergi. Pengakuan-pengakuannya tadi seperti pisau yang mengoyak-kojak kenangan indah yang kita miliki. Setiap kata yang diucapkannya adalah pengakuan bahwa selama 6 bulan terakhir, kehidupan yang kukira kami bangun bersama hanyalah ilusi. Aku masuk ke kamar Nadia, duduk di tempat tidurnya, dan memandangi foto kami bertiga yang masih terpajang di meja belajarnya. Senyum bahagia kami di foto itu sekarang terasa seperti ejekan. Apakah mungkin membangun kembali kepercayaan yang telah hancur berkeping-keping? Atau apakah lebih baik membiarkan semuanya pergi dan memulai dari awal? Yang aku tahu, pengakuan Andre hari ini bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang yang masih penuh ketidakpastian. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku harus belajar berdiri sendiri, mengambil keputusan terbaik tidak hanya untuk diriku, tapi juga untuk masa depan Nadia. Minggu-minggu setelah pengakuan Mas Andre terasa seperti berjalan di atas es tipis. Setiap langkah harus dihitung, setiap kata harus ditimbang. Nadia masih belum mau berbicara dengan ayahnya, dan aku masih berusaha mencari jawaban atas pertanyaan yang terus menghantuiku. Bisakah kepercayaan yang hancur direkatkan kembali? Suatu sore, saat aku sedang menyiapkan makan malam, telepon berdering.
Dari layar terlihat itu adalah Lita. Jari-jariku gemetar, hampir saja tidak mengangkatnya. Tapi kemudian ada sesuatu yang mendorongku untuk menjawab. "Halo?" kataku, berusaha menjaga suara tetap stabil. "Tias, ini Lita. Bisakah kita bertemu?" Suaranya terdengar berbeda dari yang kubayangkan. Lebih lemah, kurang percaya diri. "Untuk apa?" tanyaku singkat. "Aku ingin berbicara. Bukan sebagai musuh, tapi sebagai perempuan yang memahami perasaanmu." Aku terkejut dengan permintaannya. Setelah berpikir sejenak, akhirnya aku setuju untuk bertemu di sebuah kafe netral besok siang. Keesokan harinya, dengan perasaan campur aduk antara penasaran dan waspada, aku menuju kafe yang sudah ditentukan. Lita sudah duduk di sudut, wajahnya pucat tanpa makeup. Dia terlihat sangat berbeda dari perempuan percaya diri yang kulihat di mall waktu itu. "Terima kasih sudah datang," katanya saat aku duduk. Aku mengangguk, tidak berkata apa-apa. Pelayan datang dan kami memesan minuman, menciptakan kesempatan untuk menghindari kontak mata yang canggung. "Aku ingin minta maaf," katanya tiba-tiba, setelah pelayan pergi. Aku tahu permintaan maafku tidak berarti apa-apa, tapi aku harus mengatakannya. "Apa yang membuatmu berubah pikiran?" tanyaku, tetap waspada. Dia menarik napas dalam. "Aku baru menyadari bahwa selama ini aku hanya menjadi pelarian bagi Andre. Dia tidak pernah benar-benar mencintaiku." "Kenapa kamu berpikir seperti itu?" "Dia memutuskan hubungan kami dengan mudah begitu kamu memberikan ultimatum. Dan..." Dia berhenti sejenak. "Dia masih memakai cincin pernikahannya. Bahkan saat bersama aku." Informasi itu menusukku. "Mas Andre masih memakai cincin pernikahan kami? Selama ini aku tidak memperhatikannya." "Lita, kamu hamil. Apa rencanamu?" tanyaku, mencoba mengalihkan pembicaraan dari rasa sakitku sendiri. Dia mengusap perutnya yang masih rata. "Aku akan membesarkan bayi ini sendirian. Orang tuaku akan membantuku. Aku sudah mengundurkan diri dari kantor dan akan pindah ke Bandung." "Apa Andre tahu?" Dia menggeleng. "Aku tidak akan memberitahunya. Setelah semua yang terjadi, aku rasa lebih baik bagiku dan bayi ini untuk memulai hidup baru. Tapi dia punya hak untuk tahu, Lita. Dan dia punya tanggung jawab finansial. Uang bukan segalanya, Tias. Aku tidak ingin anakku dibesarkan dalam kebencian dan penyesalan." Matanya berkaca-kaca. "Aku minta maaf telah merusak pernikahanmu. Aku minta maaf telah menyakiti Nadia." Melihatnya seperti ini, aku tidak bisa membencinya sepenuhnya. Dia juga korban dari permainan Mas Andre. Pulang dari pertemuan itu, pikiranku kacau. Aku tidak tahu harus bersikap bagaimana. Di satu sisi, ada bagian dari diriku yang masih mencintai Mas Andre dan ingin mempertahankan pernikahan kami. Di sisi lain, bisakah aku melupakan semua pengkhianatan ini? Malam itu, saat sedang membereskan berkas-berkas di lemari, tanpa sengaja aku menemukan album foto pernikahan kami. Halaman demi halaman menunjukkan wajah-wajah bahagia kami, penuh harapan untuk masa depan. Ada foto di mana Mas Andre menatapku dengan penuh cinta saat kami meniup lilin bersama. Apakah semua itu hanya sandiwara? Tiba-tiba, telepon berdering. Dari layar terlihat nomor rumah sakit. "Selamat malam, ini dari RS Premier. Apakah saya berbicara dengan istri dari Andre Wijaya?" "Ya, betul. Ada apa?" Hatiku berdebar kencang. "Suami Anda mengalami kecelakaan mobil. Tidak parah, tapi dia meminta untuk bertemu Anda." Dengan panik, aku segera menghubungi tetangga untuk menunggui Nadia yang sedang tidur, lalu bergegas ke rumah sakit. Mas Andre terbaring di tempat tidur ruang gawat darurat, kepalanya dibalut perban, tapi terlihat baik-baik saja. "Tias," katanya lemah saat melihatku. "Apa yang terjadi?" tanyaku, duduk di sampingnya. Dia menabrak pembatas jalan. "Untung tidak parah, hanya luka di kepala dan kemungkinan gegar otak ringan," kata perawat yang sedang memeriksanya. Setelah perawat pergi, Mas Andre memegang tanganku. "Aku menabrak karena tidak fokus. Aku terus memikirkan kamu dan Nadia." Aku menarik tanganku pelan-pelan. "Kamu harus berhati-hati, Tias.
Aku bertemu Lita tadi siang. Dia bilang akan pindah ke Bandung dan tidak ingin aku terlibat dalam kehamilannya. Aku tahu. Kami bertemu siang tadi. Dia terkejut. Kamu bertemu? Untuk apa? Dia minta maaf. Dan dia memberitahuku bahwa kamu masih memakai cincin pernikahan kita. Dia melihat cincin di jarinya. Aku tidak pernah melepasnya. Bahkan saat bersama Lita. Aku tahu itu salah, tapi itu adalah pengingat bahwa aku memiliki keluarga yang menungguku di rumah. Air mataku mulai menggenang. Kenapa kamu melakukan semua ini, Andre? Kenapa kamu menghancurkan segalanya jika kamu masih mencintai kami? Karena aku bodoh. Karena aku egois. Aku pikir bisa memiliki segalanya, keluarga yang sempurna dan petualangan yang menyenangkan. Dokter datang dan memintaku untuk menunggu di luar. Saat menunggu, kepalaku dipenuhi dengan berbagai pertanyaan. Apakah kecelakaan ini adalah tanda? Atau apakah ini hanya kebetulan belaka? Saat dokter mengizinkanku masuk kembali, Mas Andre sudah tertidur. Aku duduk di sampingnya, memandangi wajahnya yang tenang. Dalam tidurnya, dia masih terlihat seperti pria yang kukenal selama 15 tahun. Tapi kemudian, mataku menangkap sesuatu di lantai, ponselnya yang terjatuh dari saku jasanya. Dengan hati berdebar, aku mengambilnya. Bagian dari diriku merasa bersalah, tapi bagian lain merasa berhak tahu. Aku membukanya. Tidak ada kode pengaman. Halaman pertama yang terbuka adalah galeri foto. Dan yang membuat hatiku hancur adalah foto-foto itu bukan foto Lita, tapi foto-foto kami. Foto pernikahan kami, foto Nadia kecil, foto liburan keluarga kami. Dia menyimpannya sebagai wallpaper dan screensaver. Dia memang masih mencintai kami. Tapi apakah cinta cukup untuk mengampuni pengkhianatan? Apakah cinta cukup untuk membangun kembali kepercayaan yang telah hancur? Saat dia terbangun, aku masih memegang ponselnya. Aku melihat fotonya, kataku pelan. Dia mengangguk. Aku melihatnya setiap kali aku rindu rumah. Setiap kali aku merasa ingin menyerah. Aku tidak tahu harus berkata apa. Andre, aku masih sangat marah dan terluka. Tapi, aku juga tidak ingin keluarga kita hancur. Apakah ada harapan untuk kita? Tanyanya dengan suara penuh harap. Aku tidak tahu. Tapi untuk Nadia, aku bersedia mencoba. Perlahan. Itu bukan jawaban yang dia harapkan, tapi itu yang terbaik yang bisa kuberikan saat ini. Karena dalam hatiku yang terluka, aku tahu bahwa memaafkan adalah proses yang panjang, dan mempercayai lagi adalah perjalanan yang mungkin tidak akan pernah benar-benar sampai pada tujuan. Tapi untuk melihat senyum Nadia yang tulus lagi, aku bersedia memulai perjalanan itu, betapapun sulit dan menyakitkannya. Setelah Mas Andre pulang dari rumah sakit, kami memasuki fase baru dalam pernikahan kami. Fase yang penuh dengan kehati-hatian, pengawasan, dan upaya membangun kembali yang terasa seperti menyusun kembali kepingan kaca yang sudah hancur berkeping-keping. Aku memutuskan untuk memberinya kesempatan, tapi dengan syarat-syarat yang jelas dan tidak bisa ditawar. Minggu pertama setelah kepulangannya, aku mengajaknya duduk di ruang tamu setelah Nadia tidur. Aku menyiapkan segelas air untuknya dan secangkir teh untukku, lalu meletakkan selembar kertas di atas meja. "Apa ini?" tanyanya, melihat dokumen yang kusodorkan. "Ini adalah perjanjian kita, Andre. Jika kamu benar-benar serius ingin memperbaiki pernikahan kita, kamu harus menyetujui semua poin di sini." Dia mengambil kertas itu dan mulai membacanya dengan seksama. Wajahnya berubah semakin serius dengan setiap poin yang dibacanya. "Tias, ini sangat ketat," katanya setelah selesai membaca. "Kepercayaan tidak bisa diberikan begitu saja, Andre. Itu harus diperoleh kembali. Dan ini adalah caranya." Dia menghela napas panjang, lalu membaca kembali poin-poin utama dalam perjanjian itu. 1. Semua akun bank digabungkan. Tidak ada lagi rekening terpisah. 2. Kartu kredit pribadi ditutup. Hanya kartu kredit bersama yang boleh digunakan. 3. Laporan keuangan harus transparan dan bisa diakses kedua belah pihak. 4. Tidak ada pertemuan dengan perempuan manapun di luar konteks pekerjaan tanpa persetujuanku. 5. Selalu memberitahu keberadaan dan perkiraan jam pulang.
6. Mengikuti konseling pernikahan bersama minimal 2 kali sebulan. 7. Waktu untuk keluarga adalah prioritas, terutama untuk Nadia. Poin nomor 4 ini agak sulit, Tias. Bagaimana dengan meeting dengan klien perempuan? Protesnya. Kamu bisa mengajak rekan kerjamu yang lain, atau meminta aku untuk ikut jika memungkinkan. Atau lakukan meeting di tempat umum dan laporkan padaku. Dia menggeleng-geleng kepala. Ini seperti menjadi tahanan dalam rumahku sendiri. Kamu yang melanggar kepercayaan, Andre. Bukan aku yang membuatmu seperti tahanan. Kamu sendiri yang memilih jalan ini. Dia terdiam lama, menatap dokumen itu. Baiklah, aku setuju. Aku akan menandatanganinya. Saat dia menandatangani dokumen itu, ada perasaan campur aduk dalam diriku. Di satu sisi, aku merasa lega telah mengambil kendali. Di sisi lain, sedih karena pernikahan kami harus diatur seperti kontrak bisnis. Hari-hari berikutnya adalah masa penyesuaian yang tidak mudah. Setiap pagi, sebelum berangkat kerja, aku memeriksa tas dan ponselnya. Awalnya dia protes, tapi kemudian menerimanya sebagai konsekuensi dari perbuatannya. Tias, aku harus meeting dengan klien dari Malaysia hari ini. Perempuan. Aku akan ajak Budi dari marketing, katanya suatu pagi. Di mana dan jam berapa? Tanyaku sambil menyiapkan sarapan. Di Hotel Grand Hyatt, jam 2 siang. Seharusnya selesai jam 5. Aku mengangguk, lalu membuat catatan mental untuk meneleponnya jam 5 sore. Saat jam menunjukkan pukul 5.15, aku meneleponnya. Meeting selesai. Masih lanjut sedikit, sayang. Mereka mau lanjut dinner. Oke. Tolong kirim foto lokasimu dan siapa saja yang hadir. Dia menghela napas di telepon, tapi tetap mengirimkan foto yang kuminta. Aku melihat dia memang bersama Budi dan beberapa orang yang kukenal sebagai koleganya. Malam itu, saat dia pulang, wajahnya tampak lelah. Apa kamu senang sekarang? Mempermalukanku di depan kolega. Aku tidak bermaksud mempermalukanmu, Andre. Tapi ini konsekuensi. Dan untuk informasi, aku juga menelepon Budi untuk memastikan ceritamu. Dia terkejut. Kamu menelepon Budi? Ya. Dan dia membenarkan ceritamu. Tapi dia juga bilang kamu terlihat tidak nyaman sepanjang meeting. Tentu saja tidak nyaman. Aku merasa seperti anak kecil yang diawasi. Lebih baik merasa seperti anak kecil yang diawasi daripada seperti suami yang dibohongi, kataku dengan tegas. Pertengkaran kecil seperti itu menjadi makanan sehari-hari kami. Setiap hari adalah pertempuran antara keinginanku untuk melindungi diri dan keinginannya untuk mendapatkan kembali kebebasannya. Suatu malam, saat kami sedang menonton TV bersama, tiba-tiba dia berkata, "Aku mengerti sekarang." "Mengerti apa?" tanyaku. "Mengapa kamu harus melakukan semua ini?" Aku baru menyadari betapa menyiksanya hidup dalam ketidakpastian. Setiap kali aku pulang terlambat, setiap kali ada telepon yang tidak diangkat, kamu pasti bertanya-tanya apakah aku berbohong lagi. Aku mematikan TV. Ya, dan itu melelahkan, Andre. Sangat melelahkan. Dulu, saat bersama Lita, aku selalu punya alasan untuk setiap keterlambatan, untuk setiap panggilan yang tidak diangkat. Aku pikir itu tidak menyakitimu karena kamu tidak tahu. Tapi aku tahu, Andre. Dari awal aku sudah curiga. Dan setiap kebohonganmu, setiap alasanmu, seperti pisau yang menusuk-nusuk hatiku. Dia memegang tanganku. Aku benar-benar menyesal. Tias, aku tidak menyadari betapa menderitanya kamu. Kamu tidak bisa menyadari sesuatu yang tidak pernah kamu alami, kataku, menarik tanganku. Tapi sekarang kamu mengalaminya. Dan kamu baru merasakan sebagian kecil dari yang kurasakan. Pelajaran terbesar datang dari Nadia. Suatu hari, saat sedang membantu Nadia mengerjakan PR matematika, tiba-tiba dia bertanya, "Bunda, apakah ayah masih punya perempuan lain?" Aku terkejut dengan pertanyaannya. "Tidak, sayang. Kenapa kamu bertanya seperti itu?" Karena kemarin waktu ayah janji mau ajak aku ke taman, tiba-tiba dia batalkan. Katanya ada meeting mendadak. Aku takut dia lagi bersama perempuan itu.
Hatiku hancur mendengar ketakutan Nadia. Malam itu, aku menghadap Andre yang sedang bekerja di ruang kerjanya. "Nadia takut kamu masih berselingkuh," kataku langsung kepada intinya. Dia menatapku, wajahnya berubah pucat. "Kenapa dia bisa berpikir seperti itu?" "Karena kamu membatalkan janji dengannya tadi siang dengan alasan meeting mendadak. Dia harus mengerti bahwa pekerjaan itu penting." "Pekerjaan penting, tapi janji pada anakmu lebih penting. Kamu harus memilih, Andre. Jika kamu ingin mendapatkan kembali kepercayaan kami, kamu harus konsisten. Janji adalah janji." Keesokan harinya, Andre pulang lebih awal dan mengajak Nadia ke taman seperti yang dijanjikan. Saat mereka pulang, wajah Nadia berseri-seri. "Ayah belikan aku es krim dan janji tidak akan lagi membatalkan janji dengan aku," katanya padaku dengan gembira. Melihat senyum Nadia, aku menyadari bahwa inilah yang sebenarnya kami perjuangkan, bukan untuk menghukum Andre, tapi untuk menyembuhkan luka yang ditinggalkan oleh pengkhianatannya. Prosesnya panjang dan menyakitkan, tapi setiap senyum tulus Nadia adalah pengingat bahwa keluarga kami masih layak untuk diperjuangkan. Permainan baru memang telah dimulai. Bukan lagi permainan saling membohongi, tapi permainan saling memahami dan membangun kembali. Dan untuk kali pertama sejak mengetahui perselingkuhannya, aku mulai percaya bahwa mungkin, hanya mungkin, kami bisa melewati ini bersama-sama. 6 minggu telah berlalu sejak perjanjian kami, dan kehidupan mulai menemukan ritmenya yang baru. Tapi kedamaian yang rapuh itu tiba-tiba terganggu oleh telepon di tengah malam. Aku terbangun dan melihat ponselku bergetar dengan nomor yang tidak dikenal. Dengan perasaan tidak enak, aku mengangkatnya. "Tias, ini Lita." Suara di seberang sana terdengar parau, seperti habis menangis lama. Aku butuh bantuan." Aku segera duduk di tempat tidur. "Ada apa? Kamu baik-baik saja?" Aku keguguran, suaranya terisak. "Aku sendirian di rumah sakit. Aku tidak tahu harus menghubungi siapa lagi." Hatiku tersentak. Meski semua yang terjadi, aku tidak bisa membiarkannya sendirian dalam keadaan seperti ini. "Di rumah sakit mana kamu?" Setelah mendapatkan informasinya, aku berpakaian cepat. Andre terbangun dan melihatku yang sedang bersiap. "Ada apa? Siapa yang telepon?" tanyanya dengan suara mengantuk. "Lita." Dia keguguran dan sendirian di rumah sakit. Wajahnya berubah pucat. Aku akan ikut." "Tidak," kataku tegas. "Kamu tetap di sini dengan Nadia. Aku yang akan menanganinya." "Apa kau yakin? Dia mungkin butuh." "Dia yang menelponku, Andre. Bukan kamu. Tetaplah di sini." Rumah sakit terasa sunyi dan dingin di larut malam. Aku menemukan Lita terbaring lemah di ruang pemulihan. Wajahnya pucat dan bengkak karena tangisan. Dia terkejut melihatku. "Kamu benar-benar datang," bisiknya. Aku mendekat dan memegang tangannya yang dingin. "Tentu saja. Tidak ada yang pantas melalui ini sendirian." Dia menangis lagi, dan kali ini aku membiarkan diriku memeluknya. Dalam keadaan seperti ini, semua dendam dan sakit hati terasa tidak relevan. "Dokter bilang aku stres berlebihan," katanya setelah tangisnya reda. "Tekanan darahku terlalu tinggi. Mereka tidak bisa menyelamatkan bayi itu." Aku turut berduka, Lita. Dia memandangku dengan mata penuh penyesalan. "Ini karma, bukan? Karena aku telah merusak pernikahanmu." "Jangan katakan itu. Tidak ada yang pantas mengalami ini." Aku menemaninya sepanjang malam, mengurus administrasi rumah sakit, dan memastikan dia mendapat perawatan yang baik. Saat fajar menyingsing, dia akhirnya tertidur karena kelelahan. Pagi harinya, saat aku pulang sebentar untuk berganti pakaian dan memeriksa Nadia, Andre menungguku dengan wajah penuh kecemasan. "Bagaimana keadaannya?" tanyanya. "Sedang tidur. Dia butuh istirahat." "Apa dia marah padaku?" Aku menghela napas. Dia tidak membicarakanmu sama sekali. Fokusnya adalah pada kehilangan yang dialaminya. Aku harus menjenguknya. Aku rasa itu bukan ide yang baik, Andre. Dia butuh waktu untuk pulih, dan kehadiranmu hanya akan mengingatkannya pada semua yang terjadi. Tapi Andre bersikeras.
Dia pergi ke rumah sakit siang itu, dan seperti yang kuduga, kunjungannya berakhir buruk. Saat aku kembali ke rumah sakit sore harinya, kutemukan Lita dalam keadaan marah. Dia datang, berpura-pura peduli. Setelah semua yang dia lakukan, teriaknya saat melihatku. Apa yang terjadi? Dia bilang akan membayar semua biaya rumah sakit, seolah-olah uang bisa menggantikan segalanya. Lalu dia bilang mungkin ini yang terbaik, karena kita tidak siap untuk punya anak. Aku bisa memahami kemarahannya. Andre memang seringkali tidak tepat dalam memilih kata-kata. Dia tidak bermaksud seperti itu, Lita. Tidak? Kamu tahu apa yang dia lakukan setelah mengatakan itu? Dia menanyakan apakah ada orang yang tahu tentang kehamilanku. Dia lebih takut reputasinya rusak daripada kehilangan anaknya sendiri. Aku duduk di sampingnya, membiarkannya meluapkan semua amarahnya. Setelah ledakan emosinya mereda, dia terlihat sangat lelah. Tias, kenapa kamu begitu baik padaku? Setelah semua yang kulakukan padamu. Aku memandangnya lama. Karena aku tahu bagaimana rasanya disakiti oleh orang yang seharusnya mencintaimu. Dan aku tidak ingin menjadi seperti mereka. Dia menangis lagi, tapi kali ini tangisannya terdengar lebih tenang, seperti pelepasan. Dengarkan, Lita. Kamu masih muda. Hidupmu tidak berakhir di sini. Pulihlah dengan baik, lalu mulailah lagi. Dapatkah aku benar-benar memulai lagi setelah semua ini? Kita selalu bisa memulai lagi. Mungkin tidak dengan cara yang kita bayangkan, tapi selalu ada jalan. Aku mengajaknya tinggal sementara di rumah kami setelah keluar dari rumah sakit. Andre awalnya keberatan, tapi akhirnya setuju setelah kuberi pengertian bahwa ini adalah bagian dari proses penyembuhan untuk semua pihak. Minggu-minggu berikutnya adalah masa yang penuh pembelajaran bagi kami semua. Lita perlahan pulih, baik secara fisik maupun mental. Dia mulai membantu mengajar Nadia matematika. Ternyata dia lulusan teknik yang pandai dalam angka, dan perlahan-lahan, Nadia mulai menerima kehadirannya. Suatu sore, saat kami sedang minum teh bersama di teras, Lita tiba-tiba berkata, "Aku akan pindah ke Singapura." "Kenapa?" tanyaku terkejut. "Aku dapat tawaran kerja dari perusahaan lama ayahku. Aku pikir ini kesempatan baik untuk benar-benar memulai baru." "Kapan berangkat?" "Minggu depan." Sebenarnya tawaran ini sudah lama, tapi baru sekarang aku merasa siap. Saat hari keberangkatannya tiba, kami mengantarnya ke bandara. Saat akan berpisah, dia memelukku erat. "Terima kasih untuk segalanya, Tias. Kamu mengajarkanku tentang arti memaafkan dan kekuatan seorang perempuan. Jaga dirimu baik-baik, Lita." Dia juga memeluk Nadia, lalu terakhir, menatap Andre. "Aku harap kamu menyadari betapa beruntungnya kamu memiliki keluarga seperti ini," katanya pada Andre. "Jangan sia-siakan mereka lagi." Dia pergi dengan kepala tegak, meninggalkan masa lalunya di belakang. Dalam perjalanan pulang dari bandara, Andre terdiam sepanjang jalan. "Apa yang kau pikirkan?" tanyaku. "Aku memikirkan betapa berbeda caramu dan caraku menghadapi masalah. Kamu memilih untuk memaafkan dan membantu, sementara aku memilih untuk lari dan menyakiti. Kita semua membuat pilihan, Andre. Yang penting adalah kita belajar dari pilihan itu." Kepergian Lita bukanlah akhir dari cerita kami, tapi mungkin adalah awal yang sebenarnya. Karena untuk pertama kalinya, tidak ada lagi hantu di antara kami, tidak ada rahasia yang tersembunyi. Yang tersisa hanyalah dua orang dengan luka dan kenangan pahit, berusaha menemukan cara untuk melanjutkan hidup bersama, atau mungkin, untuk akhirnya berpisah dengan damai. Kepergian Lita seharusnya membawa kedamaian dalam hidup kami, tapi justru menjadi awal dari rangkaian masalah baru untuk Andre. Tampaknya, karma tidak datang dengan dramatis, tapi merayap pelan seperti kabut di pagi hari, menyusup ke setiap celah kehidupan yang dibangunnya dengan rapuh. Masalah pertama datang dari kantor. Suatu Senin pagi, Andre menerima telepon mendesak dari atasannya. Wajahnya berubah pucat saat mendengarkan pembicaraan di seberang sana. "Ada apa?" tanyaku setelah dia menutup telepon. "Direktur utama memanggilku. Katanya ada masalah urgen dengan proyek yang kukerjakan selama 6 bulan terakhir." Dia berangkat dengan wajah khawatir, dan pulang dengan wajah hancur.
Saat makan malam, dia bercerita dengan suara datar. Aku diturunkan jabatannya. Nadia dan aku sama-sama terkejut. Kenapa? Tanyaku. Ternyata, selama aku sibuk dengan urusan pribadi, banyak kesalahan yang kulakukan dalam proyek terakhir. Kesalahan perhitungan budget, missed deadliness, bahkan ada dokumen penting yang tidak kuselesaikan. Tapi kamu selalu bilang semuanya under control, kataku. Dia menghela napas panjang. Aku berbohong. Padahal, aku sering meninggalkan pekerjaan lebih awal untuk, ya, kamu tahu. Dan saat di kantor, pikiranku tidak fokus. Jadi sekarang posisimu apa? Didemote menjadi staf biasa di divisi yang berbeda. Gajiku dipotong 40%. Nadia yang selama ini diam tiba-tiba bertanya, apa kita akan miskin sekarang, ayah? Pertanyaan polosnya seperti tamparan keras bagi Andre. Tidak, sayang. Kita masih bisa hidup dengan baik. Hanya, mungkin tidak seperti dulu. Malam itu, setelah Nadia tidur, Andre duduk di teras sendirian. Aku membawakan secangkir kopi dan duduk di sampingnya. Ini konsekuensinya, Tias, katanya dengan suara hampa. Selama 6 bulan, aku mengabaikan tanggung jawabku, baik sebagai suami, ayah, maupun sebagai profesional. Kamu masih punya kesempatan untuk membuktikan diri lagi di tempat kerja. Dia menggeleng. Bukan cuma itu. Hari ini, saat meeting dengan direksi, ada sesuatu yang memalukan. Apa yang terjadi? Mereka menunjukkan rekaman CCTV dari parkiran hotel tempat aku biasa bertemu Lita. Ternyata security kantor sudah mengetahuinya sejak lama. Mereka hanya menunggu waktu yang tepat untuk konfrontasi. Dadaku sesak mendengarnya. Jadi semua orang di kantormu tahu? Ya. Dan yang paling memalukan, mereka juga tahu tentang keguguran Lita. Sepertinya ada orang yang sengaja menyebarkan informasi itu. Keesokan harinya, masalah kedua muncul. Saat aku sedang belanja di supermarket, seorang ibu-ibu yang dikenal dari perkumpulan arisan mendekatiku. Tias, benar kabar bahwa suamimu dipecat karena berselingkuh dengan sekretarisnya? Tanyanya dengan suara yang sengaja dibuat berbisik, tapi cukup keras untuk didengar orang di sekitar. Aku menatapnya tajam. Siapa yang bilang Andre dipecat? Dan urusan rumah tangga kami bukan untuk dibicarakan di supermarket. Tapi kerusakan sudah terjadi. Dalam beberapa hari, kabar tentang perselingkuhan Andre dan keguguran Lita sudah menyebar di lingkungan kami. Setiap kali aku keluar rumah, selalu ada tatapan penasaran atau bisik-bisik yang terdengar. Yang paling menyakitkan adalah ketika Nadia pulang dari sekolah dengan mata merah. Teman-teman bilang ayah punya anak dari perempuan lain, lalu membunuhnya, katanya sambil menangis. Aku marah bukan main. Siapa yang bilang seperti itu? Mereka dengar dari orang tuanya. Sekarang semua orang di sekolah membicarakanku. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak rekonsiliasi, aku dan Andre bertengkar hebat. Lihat apa yang kau lakukan. Hardiku, tidak bisa menahan emosi lagi. Bukan cuma kariermu yang hancur, tapi reputasi kita semua. Nadia sekarang jadi bahan gunjingan di sekolah. Dia terduduk lemas di kursi. Aku tahu. Aku sudah dengar dari beberapa rekan bisnis. Mereka bilang, tidak ada yang mau bekerja sama dengan orang yang tidak bisa dipercaya, baik dalam bisnis maupun dalam rumah tangga. Apakah kamu sadar sekarang? Apakah kamu mengerti bahwa perselingkuhan bukan cuma urusan dua orang, tapi seperti batu yang dilempar ke kolam, riaknya menyebar ke segala arah? Dia mengangguk, wajahnya penuh penyesalan. Aku mengerti sekarang. Tapi apa yang bisa kulakukan? Kerusakan sudah terjadi. Kamu bisa mulai dengan meminta maaf pada Nadia. Dia yang paling menderita dalam semua ini. Andre pun masuk ke kamar Nadia. Aku mengintip dari balik pintu yang terbuka sedikit. Nadia, ayah mau minta maaf, katanya dengan suara bergetar. Ayah telah membuatmu malu. Ayah telah membuatmu sedih. Kenapa ayah melakukannya? Tanya Nadia dengan suara kecil. Apa kami tidak cukup baik? Kamu dan Bunda sempurna. Ayah yang tidak cukup baik. Ayah yang egois dan bodoh. Apakah ayah masih mencintai kami? Dengan segenap hatiku, sayang.
Dan ayah akan membuktikannya, tidak dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan. Pelajaran terbesar datang seminggu kemudian. Andre mendapat tawaran pekerjaan dari perusahaan saingan, dengan posisi yang lebih tinggi dan gaji yang lebih besar. Awalnya dia bersemangat, tapi kemudian menolak tawaran itu. "Kenapa kamu tolak?" tanyaku heran. "Ini kesempatan bagus untuk memulai lagi." "Karena mereka tidak tertarik dengan kemampuanku. Mereka hanya ingin mendapatkan informasi rahasia tentang perusahaan lamaku. Lagi pula, CEO-nya adalah teman dekat direktur utamaku yang lama. Sepertinya ini jebakan." Ternyata benar. Beberapa hari kemudian, kami mengetahui bahwa perusahaan itu memang sengaja merekrut mantan karyawan perusahaan Andre untuk mendapatkan informasi rahasia, lalu memecat mereka setelah mendapatkan yang diinginkan. "Karma bekerja dengan caranya yang misterius," kata Andre suatu malam. "Dulu, aku mengira bisa mengendalikan segalanya, mempunyai karir sukses, keluarga sempurna, dan perempuan simpanan. Tapi sekarang aku mengerti, ketika kita mencoba memiliki segalanya, justru kita bisa kehilangan semuanya." "Apakah kamu menyesal?" tanyaku. "Setiap hari. Tapi yang paling kusesali adalah menyakiti kamu dan Nadia. Kerusakan karir, reputasi, finansial, semua itu bisa diperbaiki perlahan. Tapi luka di hatimu dan Nadia." Dia tidak melanjutkan kalimatnya, tapi aku tahu apa yang ingin dikatakannya. Beberapa luka mungkin tidak akan pernah sembuh sempurna, seperti patahan tulang yang sudah menyambung tapi masih terasa sakit ketika cuaca buruk. Babak baru dalam hidup kami memang penuh dengan tantangan. Tapi anehnya, dalam keterpurukan ini, untuk pertama kalinya sejak perselingkuhan itu terungkap, aku mulai melihat perubahan sejati dalam diri Andre. Bukan perubahan yang dipaksakan oleh perjanjian atau pengawasan, tapi perubahan yang datang dari kesadaran mendalam tentang konsekuensi dari pilihannya. Dan mungkin, inilah karma yang sebenarnya, bukan menghukum dengan kehilangan materi, tapi dengan memberikan kesadaran akan nilai dari segala sesuatu yang telah diabaikan. Kesadaran yang datang terlambat, tapi masih lebih baik daripada tidak sama sekali. 3 bulan setelah kepergian Lita ke Singapura, kehidupan kami mulai menemukan irama baru yang lebih tenang. Andre perlahan beradaptasi dengan posisi barunya di kantor, meski dengan gaji yang lebih kecil dan tanggung jawab yang berkurang. Nadia mulai bisa tersenyum lagi, meski kadang masih bertanya tentang masa-masa sulit yang telah kami lewati. Suatu sore yang cerah, saat aku sedang menyiapkan makan malam, telepon rumah berdering. Aku mengangkatnya sambil masih memegang sendok sayur. "Halo. Tias, ini Lita." Suaranya terdengar jauh tapi jelas, berbeda dengan suara putus asa yang terakhir kudengar. "Lita, bagaimana kabarmu di Singapura?" "Aku, baik. Lebih baik dari yang kuduga." Dia terdiam sejenak. "Aku menelepon karena ada sesuatu yang harus kukatakan padamu. Sesuatu yang sudah terlalu lama kusimpan." Jantungku berdebar. "Apa itu? Bisakah kita bertemu? Aku sedang libur panjang dan kebetulan pulang ke Jakarta. Aku lebih suka membicarakannya langsung." Kami membuat janji bertemu di kafe yang sama di mana dulu kami pertama kali berbicara sebagai musuh. Kali ini, Lita terlihat sangat berbeda. Dia memakai busana sederhana, wajahnya segar tanpa makeup berlebihan, dan yang paling mencolok, dia terlihat damai. "Terima kasih sudah mau bertemu," katanya setelah kami memesan minuman. "Kabar apa yang begitu penting sampai kamu harus pulang khusus?" tanyaku langsung kepada intinya. Dia menarik napas dalam. "Pertama, aku ingin kamu tahu bahwa aku sudah move on. Aku punya pekerjaan baru yang kusukai, dan ada seseorang yang spesial." Aku tersenyum. Aku senang mendengarnya. Tapi ada sesuatu tentang masa lalu yang harus kuungkap. Matanya menatapku serius. "Tias, bayi yang kukandung bukan anak Andre." Dunia seakan berhenti berputar. "Apa? Tapi kamu bilang." "Aku tahu. Aku berbohong." Air mata mulai menggenang di matanya. Saat itu, aku panik. Hubungan kami sedang renggang, dan aku pikir dengan bilang hamil, dia akan tetap bersamaku. "Apa Andre tahu?" "Tidak. Aku tidak pernah memberitahunya. Dan sebenarnya,
Aku tidak pernah positif hamil dari awal. Aku terduduk membeku, mencerna semua pengakuannya. Jadi, keguguran itu. Tidak pernah ada keguguran. Aku pura-pura semuanya. Suaranya bergetar. Aku minta maaf, Tias. Aku sudah membohongimu dan Andre. Rasa marah, kesal, tapi juga lega yang aneh bercampur dalam diriku. Kenapa? Kenapa kamu melakukan semua ini? Karena aku mencintainya, tapi dengan cara yang salah. Aku pikir dengan memiliki anaknya, aku bisa memilikinya sepenuhnya. Tapi ketika aku sadar itu tidak mungkin, aku menggunakan kehamilan sebagai senjata. Dan rumah sakit? Dokter? Semuanya pura-pura. Dokter itu adalah temanku sejak kuliah. Dia membantuku. Biaya rumah sakit yang Andre bayar, aku kembalikan padamu. Dia mengeluarkan amplop dari tasnya. Ini cek dengan jumlah yang sama persis. Aku menolak amplop itu. Simpan saja. Anggap saja sebagai pelajaran untuk kita semua. Ada satu hal lagi, katanya dengan suara hampir berbisik. Andre, sebenarnya tidak pernah benar-benar berselingkuh secara fisik sampai akhir-akhir. Apa maksudmu? Selama 6 bulan itu, hubungan kami kebanyakan emosional affair. Kami memang bertemu, pergi makan, tapi tidak pernah, ya, kamu tahu. Sampai 2 bulan terakhir sebelum kamu mengetahui semuanya. Informasi ini seperti memutarbalikkan semua yang ku ketahui. Jadi selama ini, dia selalu merasa bersalah. Seringkali saat kami bersama, dia lebih banyak bercerita tentang kamu dan Nadia. Aku yang memaksanya untuk lebih jauh. Malam itu, setelah pertemuan dengan Lita, aku duduk di teras menunggu Andre pulang kerja dengan pikiran kacau. Saat dia tiba, aku langsung membawanya ke ruang tamu. Aku bertemu Lita hari ini. Wajahnya langsung tegang. Untuk apa dia menemuimu? Apa dia mau mengacaukan kehidupan kita lagi? Tenang. Dia justru memberitahuku kebenaran. Aku menatap matanya. Andre, apakah hubunganmu dengan Lita selama ini hanya emosional affair? Dia terkejut, lalu menunduk. Sebagian besar, ya. Aku tidak bisa membohongimu sepenuhnya. Kami memang bertemu, pergi makan, tapi untuk hal yang lebih dari itu, hanya beberapa kali di akhir hubungan. Kenapa tidak kamu katakan sejak awal? Karena salah tetaplah salah. Aku tetap mengkhianati kepercayaanmu. Tetaplah berselingkuh. Tapi ini berbeda, Andre. Emotional affair dan physical affair. Tidak berbeda, Tias. Potongnya dengan suara tegas. Pengkhianatan tetaplah pengkhianatan. Aku memberikannya waktu dan perhatian yang seharusnya untukmu dan Nadia. Aku berbohong padamu. Aku menggunakan uang keluarga untuknya. Itu tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun. Aku terdiam, terkejut dengan responsnya. Dan tentang bayi itu, lanjutnya, aku sudah tahu sejak awal bahwa itu bukan anakku. Sekarang giliranku yang terkejut. Apa? Sejak kapan? Sejak dia bilang hamil. Aku melakukan vasektomi diam-diam setahun yang lalu. Setelah Nadia lahir, kita sepakat tidak ingin anak lagi. Ingat. Kenangan itu kembali. Ya, kami memang pernah membicarakannya, tapi aku pikir itu hanya wacana. Kamu tidak pernah memberitahuku. Aku malu. Dan ketika Lita bilang hamil, aku tahu itu tidak mungkin. Tapi aku menggunakan situasi itu sebagai alasan untuk tetap dalam hubungan yang salah. Aku pikir, dengan bertanggung jawab pada bayi yang tidak ada, aku bisa merasa seperti pria baik-baik saja. Malam itu, kami duduk berjam-jam, membongkar semua kebohongan dan setengah kebenaran yang telah menumpuk selama berbulan-bulan. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada yang tersembunyi di antara kami. Kamu tahu apa yang paling menyedihkan dari semua ini? Katanya saat kami akan tidur. Apa? Bahwa aku menghancurkan pernikahan kita untuk sesuatu yang bahkan tidak nyata. Aku kehilangan segalanya. Kepercayaanmu, rasa hormat Nadia, karir, reputasi, untuk fantasi yang kubangun sendiri. Pengakuan pahit dari Lita malam itu bukan membebaskannya dari kesalahan, tapi justru membuka pintu untuk penyembuhan yang sebenarnya.
Karena dalam kebenaran yang akhirnya terungkap, kami menemukan bahwa monster yang kami takuti selama ini ternyata tidak sebesar yang kami bayangkan. Tapi seperti kata Andre, salah tetaplah salah. Dan mungkin, pelajaran terbesar dari semua ini adalah bahwa kebohongan, sekali dimulai, akan tumbuh seperti kanker, menggerogoti segala sesuatu yang baik sampai yang tersisa hanya kehancuran. Dan proses membangun kembali dari kehancuran itu membutuhkan lebih dari sekadar pengakuan. Butuh keberanian untuk jujur, bahkan ketika kebenaran itu lebih menyakitkan daripada kebohongan. 2 tahun telah berlalu sejak semua kebenaran terungkap. Musim hujan kembali tiba, dan kali ini, hujan yang turun terasa membasuh sisa-sisa kepedihan yang mungkin masih tersembunyi di sudut-sudut rumah kami. Aku berdiri di balkon kamar, menikmati aroma petricor yang selalu mampu menenangkan jiwaku. "Bunda, lihat, pelanginya," seru Nadia dari halaman depan. Aku tersenyum melihatnya melompat-lompat gembira di bawah pelangi kembar yang muncul setelah hujan reda. Di usianya yang kini menginjak 14 tahun, dia telah tumbuh menjadi remaja yang resilient, mampu memahami kompleksitas kehidupan tanpa kehilangan keceriaan masa mudanya. "Indah sekali, sayang," sahutku. Dia berlari masuk, wajahnya bersemu merah karena excitement. "Ayah janji mau beli kamera baru untukku kalau pelangi kembar muncul. Sekarang aku bisa dokumentasikan semuanya dengan lebih baik." Mendengar namanya disebut, Andre keluar dari ruang kerjanya yang sekarang berada di bagian belakang rumah. Setelah kehilangan posisinya di perusahaan besar, dia memutuskan untuk membuka konsultan independen. Penghasilannya mungkin tidak sebanyak dulu, tapi kami tidak pernah kekurangan. "Janji adalah janji," katanya sambil mengelus kepala Nadia. "Nanti sore kita ke mall, ya?" Saat Nadia kembali ke kamarnya, Andre mendekatiku di balkon. "Dia semakin mirip kamu setiap hari. Bukan hanya fisik, tapi juga semangatnya. Kita berdua yang membesarkannya, Andre. Dia adalah cermin kita berdua." Dia menarik napas dalam. "Tias, aku ingin berbicara serius." Aku menatapnya. Setelah semua yang kami lalui, percakapan serius tidak lagi membuatku cemas seperti dulu. Aku telah menerima tawaran untuk kembali ke perusahaan lama, sebagai direktur, dengan gaji lebih besar dari sebelumnya. Itu adalah berita yang tidak kuduga. "Apa katamu?" "Mereka membutuhkan keahlianku untuk menangani proyek besar. Dan mereka meminta maaf atas cara mereka memperlakukanku dulu. Bagaimana perasaanmu tentang ini?" Dia menghela napas. "Aku sudah memutuskan untuk menolaknya." "Kenapa?" "Ini kesempatan bagus untuk memulihkan segalanya. Karena aku sudah menemukan sesuatu yang lebih berharga." Dia memegang tanganku. "Kerja dari rumah, punya waktu untuk kamu dan Nadia, tidak harus terikat dengan politik kantor. Ini adalah hidup yang selalu kuinginkan tapi tidak pernah kusadari. Tapi reputasimu, kariermu. Reputasi bisa dibangun kembali dengan cara yang berbeda. Dan lihat," dia menunjuk ke arah ruang kerjanya. "Aku justru lebih sukses sekarang. Klien-klienku datang karena mereka menghargai integritas dan karyaku, bukan karena posisiku." Malam itu, setelah Nadia tidur, kami duduk di teras seperti biasa. Bintang-bintang bertaburan di langit, menemani keheningan kami yang nyaman. "Kamu ingat malam ketika kamu pertama kali memasang kamera di mobilku?" tanyanya tiba-tiba. Aku mengangguk. Seperti baru kemarin. Aku gemetar ketakutan, tidak tahu bahwa yang akan kudapatkan justru akan mengubah hidup kita selamanya. "Aku bersyukur kamu melakukannya." Aku terkejut. "Apa katamu?" "Aku bersyukur kamu memasang kamera itu. Karena jika tidak, mungkin aku masih terjebak dalam kebohongan. Mungkin kita sudah bercerai, atau lebih buruk, masih bersama tapi saling membenci." Dia melanjutkan, "Pengkhianatanku adalah kesalahan terbesar dalam hidupku. Tapi konsekuensinya, kehilangan kepercayaanmu, kehilangan jabatan, semua gosip, membuatku menyadari siapa diriku yang sebenarnya. Aku bukan pria hebat yang kukira, tapi juga bukan monster yang pantas dihukum selamanya." "Apa kamu merasa sudah dihukum cukup?" tanyaku, sedikit bercanda. Dia tersenyum. "Tidak ada hukuman yang cukup untuk menyakiti orang yang kita cintai.
Tapi yang lebih penting dari hukuman adalah pertumbuhan. Dan dalam 2 tahun terakhir, aku merasa akhirnya tumbuh menjadi versi diriku yang seharusnya. Beberapa minggu kemudian, kami mengadakan acara syukuran kecil di rumah. Bukan untuk merayakan sesuatu yang spesial, tapi untuk merayakan kehidupan sehari-hari yang kini kami hargai dengan cara yang berbeda. Tamu-tamunya sederhana, beberapa teman dekat yang tetap mendampingi kami di masa sulit, termasuk Bu Sari dari BAN yang dulu membantuku. "Saya senang melihat kalian berdua sekarang," katanya padaku saat kami berdua sedang mengambil makanan. "Lebih autentik." Kadang, untuk menemukan keautentikan, kita harus melalui ketidakautentikan terlebih dahulu, jawabku. Di sudut lain, kulihat Andre sedang berbicara dengan serius dengan Nadia. Kemudian, Nadia mendekatiku dengan mata berbinar. "Ayah bilang besok kita mulai les fotografi bersama. Dan kita akan road trip setiap akhir pekan untuk hunting foto." "Itu ide yang bagus," kataku sambil memeluknya. Saat malam tiba dan semua tamu telah pulang, kami bertiga duduk di lantai ruang keluarga, dikelilingi foto-foto yang telah kami ambil dalam 2 tahun terakhir. Foto-foto itu menceritakan perjalanan kami, dari wajah-wajah penuh luka menjadi senyuman yang tulus, dari pose kaku menjadi pelukan hangat. "Bunda, Ayah, aku punya pengumuman," kata Nadia tiba-tiba. "Aku sudah memilih jurusan untuk SMA nanti, jurusan seni dan fotografi." Kami terkejut. Selama ini kami mengira dia akan memilih sains seperti Andre. "Kamu yakin?" tanya Andre. "Sangat yakin. Aku belajar dari kalian bahwa hidup terlalu singkat untuk tidak melakukan apa yang kita cintai. Dan yang kucintai adalah menangkap keindahan, seperti keindahan yang kalian bangun kembali dalam keluarga kita." Kata-katanya membuat kami terdiam. Dalam diam itu, aku menyadari bahwa mungkin inilah makna sebenarnya dari semua yang kami alami. Bukan tentang hukuman atau penderitaan, tapi tentang pembelajaran dan pertumbuhan. Tentang bagaimana sebuah keluarga bisa hancur berkeping-keping, lalu menyusun diri kembali dalam bentuk yang berbeda, mungkin tidak sempurna, tapi lebih kuat dan lebih jujur. Saat aku memandangi Andre dan Nadia yang sedang tertawa bersama melihat foto-foto mereka yang lucu, aku tahu bahwa perjalanan kami belum selesai. Masih akan ada tantangan, masih akan ada perbedaan pendapat, masih akan ada luka lama yang kadang terasa kembali. Tapi yang penting bukanlah tidak pernah jatuh lagi, tapi mengetahui cara bangkit setiap kali terjatuh. Dan yang terpenting, mengetahui bahwa kami tidak harus jatuh sendirian. Karena dalam kehancuran kami menemukan cara untuk menjadi tempat bertumbuh yang lebih subur. Seperti tanah setelah dibakar, siap untuk menumbuhkan kehidupan baru yang lebih kuat dari sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya sejak malam ketika aku terbangun mendengar suara air di kamar mandi, aku benar-benar percaya bahwa segala sesuatu memang terjadi dengan alasan. Bahkan hal-hal yang paling menyakitkan sekalipun.